Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan, sedang kita laksanakan dan akan kita rencanakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman kepada Allah diberikan kekuatan kepada jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kelembutan pada jiwa untuk mau bertobat, menata aktivitas lebih berkualitas sehingga melahirkan kualitas kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah sampai dengan kesempatan kali ini kita telah mencoba untuk mendalami tuntunan pokok dalam syariat Islam berupa ilmu pengetahuan yang diharapkan dengan itu mampu menguatkan pokok keimanan kita dan melahirkan keyakinan tanpa ragu di dalam jiwa yang mengikat pada keadaan diri kita sehingga dengan itu bisa memancarkan cahaya-cahaya kebaikan dalam wujud, perilaku atau akhlak yang mulia. Dan dengan itu kita telah mencoba membahas alhamdulillah dengan cukup mendalam pokok-pokok dalam bab keimanan, khususnya pada 6 rukun iman, baik dengan pendekatan sumber Al-Quran Al-Karim, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita telah juga mendapati formula kehidupan yang kita dapatkan dari pendalaman pembahasan yang dimaksudkan. Dan saat ini alhamdulillah kita telah masuki kepada aspek-aspek penyempurna dari penjelasan Nabi SAW untuk bisa memaksimalkan fungsi 6 simpul dimaksud sehingga melahirkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan puncaknya adalah keadaan manusia yang paripurna sesuai dengan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang diikhlaskan, dan semoga dengan itu semua mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan tentang perkara-perkara hal-hal yang mampu menguatkan iman dan juga dengan itu mampu menjaga keadaan diri kita sehingga tetap stabil dalam kebaikan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di hadis Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari di Kitabul Iman yang menerangkan kepada kita tentang petunjuk Nabi SAW khususnya dalam mengoptimalkan tentang bab atau subtopik rukun iman, saya akan berikan dulu satu bagan yang bagan itu akan menyambungkan pada pembahasan-pembahasan hadis yang akan kita kaji. Sekaligus nanti di situ kita akan mengevaluasi dalam setiap tahapan-tahapan yang telah kita pelajari. Karena saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bab selanjutnya di hadis adalah tentang amalan-amalan. Kan kita telah dapatkan 2 amalan, kemudian kita akan coba tuliskan, kita akan lihat, evaluasi. Setiap kali kita masuk kepada bab yang baru, bab yang kemarin sudah mutlak ya, harus mengikat diri kita untuk coba diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena ingat, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu, itu ada berbeda. Ingat ya, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu. Berilmu itu sudah tahu. Sudah tahu hukum dengan yang belum tahu hukum itu berbeda. Anak kecil belum tahu hukum, belum sampai kepada masa baligh, maka belum dituliskan apa yang dilakukan, belum dihisab apa yang dikerjakan. Orang dewasa yang sudah masuk masa baligh, terkumpul banyak informasi pada dirinya, telah matang keadaan diri, telah bisa mengetahui, memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah,
berlaku hisab untuknya. Setiap kali dia mendapatkan informasi, belajar sesuatu, maka ujian berlaku untuknya. Ingat itu, ya. Ini sudah fitrah hidup. Karena itu dalam fase formal pun saat seseorang belajar pendidikan formal, ketika diberikan pengetahuan, ilmu, setelah itu ujian. Silahkan dicek anak-anak kita. Sekarang kan masa libur ya. Libur kan setelah ujian kan. Kemudian menerima rapot kan. Ya, itulah fitrah hidup. Di dunia saja kita sudah diberikan gambaran. Ya, kita harus menyadari itu dengan penuh kejujuran bahwa satu saat pun fitrah itu akan melekat dalam kehidupan akhirat. Ya, dibawa maksud saya ketika dihisab. Ya seperti itu jalannya. Kita telah diberikan pengantar awal bahwa ketika seseorang masuk institusi pendidikan, apakah di tingkat paling rendahkah misalnya, ya kan? TK, SD, SMP, kemudian SMA sampai ke kampus. Awalnya diisi kan? Diinstal dengan pengetahuan. Masuk ilmu. Setelah itu diuji kan? Ya, untuk melihat apakah ilmu yang sudah ditanamkan itu diketahui betul, diserap dengan sempurna, dipahami, diuji dulu. Ya, apa maksud ujian itu? Supaya diketahui kematangan ilmu pengetahuan itu untuk diterapkan dalam kehidupan dan melahirkan sebuah nilai. Di situ terlihat benar tidaknya, sukses tidaknya, berhasil tidaknya orang ini belajar dan menangkap pengetahuan. Maka nanti dari SD lulus ke SMP naik tingkat lagi. Kehidupan juga begitu. Ya, Anda, saya, kita belajar saat ini, kita sama-sama belajar. Hanya mungkin peran yang diberikan berbeda, ya kan? Nah, setelah kita belajar ini, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya lewat berbagai dinamika kehidupan. Berbagai ujian kita dapati untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari ini. Berhasil nggak? Ya, kalau kita berhasil, nyampaikan, dicatat. Malaikat mencatat, dapat pahala gitu kan, ada kebaikan-kebaikan, nanti naik tingkat. Ya, naik tingkatnya apalagi dengan tambahan ilmu lagi, naik lagi. Seperti itulah kualitas kita berkehidupan itu akan terjadi. Dinamikanya seperti itu. Nah, karena itu seseorang tidak akan lepas dari ujian. Karena dengan ujian itu nanti muncul amal saleh. Kalau nggak ada ujian, nggak ada amal saleh. Ya, bagaimana bisa memunculkan sabar? Kalau tidak diuji misalnya dengan amarah, dengan macam-macam sekitaran kehidupan kita. Ya kan? Ya, jadi apapun yang kita lakukan, ini baru bangun tidur aja udah ada ujian. Ya kan? Baru bangun tidur udah ada ujian. Apakah bangun ini nanti merespon suara adzan, Allahu Akbar, kita akan coba siap-siap atau teruskan tidur lagi, ya, atau mencoba mengambil jeda beberapa menit, ya, harap-harap jedanya 5 menit nanti bangun lagi, ternyata 50 menit bangunnya gitu dan sebagainya. Nah, jadi macam-macam. Anda mau taklim sekarang pun, ya, ada tantangan-tantangan, tidak mudah. Apakah mengerjakan ini dulu, apakah bikin minuman dulu, apakah macam-macam, itu berbagai hal yang kita harus harmonikan keseluruhannya sehingga berlangsung secara proporsional pada saat yang bersamaan. Jadi pola itu yang coba kita hadirkan setiap kali kita belajar. Paling singkatnya bagannya tampilkan, kalau bisa dibuat gitu ya, di print, kemudian ditempelkan di tempat yang bisa kita akses. Lalu satu-satu tuh kan kami sudah berikan yang note itu ya. Kalau daftar Mira kan ada catatan penuntut ilmu itu, Anda tuliskan satu-satu tuh. Satu, hari ini belajar apa untuk selama sebulan, menerapkan sifat ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, bismillah, ke aspek bahasan yang telah kita tampilkan, ya, di sini kan ada pokok keimanan. Kalau saya turunkan Islam, ya, sebagai din untuk kita, kemudian orangnya disebut dengan Muslim, ya kan? Dari sini melahirkan satu formulasi, turunkan ke bawah, gitu kan? Formulasi pertama, ini ada iman. Ya. Sebelum saya sampai ke iman, perhatikan baik-baik. Islam ini dinnya, yang dipeluknya. Saya beri keterangan sini ya, supaya nanti kalau baru melihat, kadang-kadang kan ada sebagian orang yang citranya ingin cepat gitu, tidak mengamati dari awal pembahasan, sehingga tidak mengerti dari mana ini dituliskan. Ya, harus diberikan simpul-simpul atau clue tertentu untuk mudah memahami sesuatu. Ini dinnya. Ya, saya sudah terangkan perbedaan din dengan agama itu apa. Silahkan dicek di awal jumpa kita. Ini orangnya, manusia. Kalau dalam konteks ini pemeluknya. Karena kita manusia, saya sebut orangnya gitu kan, manusianya. Karena ini manusia, seperti pernah disampaikan di pertemuan yang lalu,
sudah pasti memiliki 3 unsur utama ya pembentuk diri sebagai manusia. Masih ingat kan ya? Fisik, akal, kemudian apanya? Rohnya, ya kan? Jadi kalau saya sudah sebut manusia, 3 fungsi itu harus ada. Keterikatan antara 3 itu, baik itu antara rohnya, ya kan? Ataupun kemudian akalnya di sini, ataupun kemudian di sini fisiknya, jawarih, ya kan? Itu akan selalu terkait berkelindan dalam berkehidupan. Ya, ini sumber kehidupan di nafas. Ini yang mengikat nanti segala perintah, instruksi yang bersumber dari sini seperti saya jelaskan kemarin. Ini yang mengeksekusi bagian terluarnya. Ya. Jadi semua eksekusi yang ditampilkan oleh fisik, namanya jawarih namanya, bagian tubuh kita itu, maka nanti hasil cernaan dari akal, kan, diikat oleh akal yang terusannya terambil perintahnya dari sini. Dari roh yang menjadi nafas, dan di sini ada sumber kehidupan. Ya. Di sini ada iman terdapat dalam jiwa takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sisi lain di sini ada fujur. Ya. Saya turunkan ke bawah. Maksudnya, qad aflaha man zakkaha, kan? Akan berbahagia kehidupan seseorang, sukses jika mampu menekan fujurnya untuk menjadi katalis ya kepada jiwa takwanya. Asalnya begini. Tidak boleh dia berdiri sendiri ke sini. Di sini ada setan kan, menggoda, memberikan was-was. Ya. Jelas ya? Ya. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Demikian di Quran surah keempat itu, An-Nisa, yang saya pernah sampaikan dari ayat 118 sampai dengan 119, ya kan? Atau 120 ke bawahnya. Ini yang jadi concern kita, poin kita di sini. Jadi iman itu ada di jiwa takwa, di sini poinnya. Ini akan menjadi bimbingan kehidupan, dan di sini ada puncak-puncak segala sifat kebaikan. Sifat-sifat kebaikan disebut dengan khair. Ini selalu bagannya saya tampilkan, karena nanti dalam Al-Quran kalau kita ngaji, kan? Dalam hadis kalau kita belajar mendalami hadis, istilah-istilahnya akan selalu kita temukan. Nah, saya mencoba menyampaikan apa yang guru kami telah ajarkan atau dari literasi-literasi yang kita temukan untuk memberikan awal pemahaman supaya mengerti. Kalau disebutkan ini, ke sini maksudnya. Kalau ini, ke sini maksudnya. Jadi kalau kita mengaji, kualitas ngajinya akan berbeda. Ya. Jadi kalau Anda menemukan kata khair dalam Al-Quran, khairat, itu kan jamaknya. Ini adalah akumulasi sifat baik yang dikandung oleh jiwa takwa di sini. Nah, ini berupa potensi pada diri kita. Kalau para nabi, itu langsung Allah yang mengaktifkannya, ya kan? Memberikan pengajaran langsung terus supaya ditampilkan, diberikan, dikuatkan dengan mukjizat. Ya, karena itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ya kan? Kemudian juga diturunkan sebagai nabi pertama, pembawa berita besar, tugas pertama. Beda antara nabi dengan rasul seperti yang pernah saya tegaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Rasul sudah ada umat baru berdakwah. Nabi untuk pribadinya, Nabi Adam disebut nabi bukan rasul karena turun umat belum ada, ya kan? Tapi karena beliau nabi ya, maka ada sifat kenabian. Di antaranya aktivasi jiwa ini, jiwa takwa yang mengumpulkan sifat baik itu langsung diajarkan oleh Allah. Ilmunya diajarkan. Ya, karena kan masuk ke sini jadi ilmu, ya kan? Data, informasi jadi ilmu. Karena itu hal pertama yang diajarkan oleh Allah itu pengetahuan kepada Adam untuk mengaktifasi ini sehingga siap menjalani fungsi kehidupan. Itu yang dimaksudkan di Al-Baqarah ayat 31. Hati-hati ya, kita sudah agak dalam ngajinya karena sudah lebih daripada 40 video. Kalau Anda fokus, kita akan naik step pemahamannya gitu, agak tinggi cara kita memahaminya. Perhatikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan langsung, ya kan, berbagai hal, jenis-jenis, nama-nama, aspek-aspek pengetahuan yang dibutuhkan. Untuk apa? Menjalani fungsi kehidupan di muka bumi sebagai khalifah. Dan menjalaninya lewat apa? Ini aktivasinya di sini. Untuk memunculkan segala sikap-sikap yang keluar, merespon tugas-tugas kekhalifahan di bumi itu, nanti responnya dari mana sumbernya? Dari sini. Ini harus diaktifasi.
Nanti semua yang muncul dari sifat-sifat ini, kebaikan-kebaikan, diinstruksikan nanti ke sini, ke akal untuk diikat, diterjemahkan, nanti eksekusi akhirnya di sini, lewat fisik, untuk merespon segala aspek kejadian dalam kehidupan. Jika ada yang menyapa, bagaimana meresponnya. Kalau semua keluar dari sini, maka baik semuanya. Ya, menyapa, kita jawab dengan cara yang baik, ekspresi tubuh yang baik, dipanggil, sepersekian detik, Masya Allah. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sistem kehidupan kita secara personal berlangsung sangat luar biasa. Ya, makanya ini kompleks sekali. Silahkan Anda yang berprofesi sebagai dokter spesialis misalnya, ya saya saja pernah waktu itu berobat mata gitu kan, mengecek ketajaman penglihatan dan sebagainya. Begitu masuk ke ruangan dokter tuh, Masya Allah. Dan dokternya sendiri menyampaikan betapa saraf-saraf di mata itu sedemikian rumitnya terlihat dan sebagainya. Itu baru mata, belum yang lainnya. Ini sepersekian teman-teman sekalian. Tapi sumber utama yang memberikan nilai, value kepada kualitas penglihatan itu adanya di sini. Fungsi mata itu melihat. Tapi mata luar ini tidak bisa memberikan satu perintah ya, untuk menentukan apa yang harus dilihat. Sumber ini yang menentukan. Jadi apakah pandangan baik atau tidak baik, dari sini sumbernya. Apakah dari takwa atau fujur, ini cuma eksekutor aja. Apa yang harus dilakukan? Makanya Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab yang fenomenalnya itu Al-Ihya, itu mengatakan bagian terluar ini ya seperti tentaranya aja, eksekutornya. Ya, bagaimana perintah itu yang dikerjakan. Nah ini perintahnya ada di sini nih, di kolbunya. Kolbu tempatnya ada nafas, itu kan? Nafas itu ya rohnya, roh kehidupannya. Ya kan? Dan seterusnya. Banyak nanti ulama-ulama yang menuliskan tentang peran roh, perannya dari hasil penggalian, bukan hakikatnya. Ya, seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Ar-Roh, ya. Itu cukup bagus juga. Banyak ulama kita punya kitab bagus-bagus. Nah, untuk bisa menguatkan ini sehingga segala apa yang diperintahkan oleh ini bisa diikat dengan baik oleh akal, dicerna dan sehat akan akal mencerna. Ini mencerna kan mengikat. Ya. Sehingga kalau dari sini pun sama, kalau dari sini perintahnya diikat oleh ini berbahaya juga. Terjemahkan nanti. Ini yang sering Anda sebut akal-akalan dan sebagainya, itu kan? Nah, karena mengikat, mencerna, memerintahkan, langsung dieksekusi. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Perintahnya dari sini, sumber ini. Kalau berasal dari sini yang berbahaya. Karena sudah jadi ilmu. Kalau baru masuk jadi data, informasi. Keluar dari sini jadi ilmu. Ilmu yang bersumber dari sini nanti diberikan waswas oleh setan ke sini, jadinya maksiat ke sananya. Jadi menyimpang, fusuk, fasik yang saya terangkan kemarin. Karena itu jangan salah, orang berbuat kejahatan juga ada ilmunya. Ilmunya dari mana? Dari sini. Apa orang mau korupsi nggak ada ilmunya? Ada ilmunya. Ya, saking dia berusahanya untuk menghindari berbagai hal kan ada kode-kodenya, gitu kan? Ada macam-macamnya. Orang selingkuh pakai kode. Korupsi pakai kode, itu kan? Sogok menyogok pakai kode. Ya, orang mau nyuri motor aja kan, itu ada ilmunya itu kan. Ya, sepersekian detik dia bisa ngambil dengan kunci tertentu, muter, jalanin dan seterusnya. Tapi dari mana sumbernya? Dari sini. Jadi segala informasi yang masuk ditembuskannya ke sini, bukan ke sini. Kalau ke sini nggak akan jadi bermaksiat. Dipakai kepada yang maslahat pada akhirnya. Ya, jadi ada maslahat, ada maksiat, itu berbeda. Nah, ini bisa kuat kalau simpulnya itu pun diberikan penguatan. Ya, simpulnya, rukunnya, pokoknya, pondasinya. Jadi itu yang berjumlah 6 itu. Karena di dalamnya ada cahaya iman, ya kan? Maka simpulnya disebut simpul iman. Rukunnya, rukun iman. Pondasinya, pondasi iman. Karena simpul itu berguna untuk mengikat, supaya mengikat jiwa takwa ini kuat, gitu kan? Nah, keadaannya disebut dengan akidah. Karena itu iman disebut juga dengan akidah untuk menunjukkan kepada simpulnya ini. Paham ya? Nah, dari sini ketika kita akan kuatkan ada berapa simpulnya, rukunnya? Yaitu yang disebut ada 6 itu. 1, 2, 3, ya kan? 4, 5, 6. Sudah kita sebutkan satu persatu, ya kan? Dari mulai iman kepada Allah, ya kan? Kemudian kepada malaikat, ya. Kemudian di sini ada kitab, di sini ada rasul, di sini ada hari akhir, kan? Kemudian yang terakhir ada qada dan qadar, ya. Q&Q. Nah, jadi kalau ini teman-teman sekalian kita bisa kuatkan maksimal, maka
ini menjadi cahaya. Mengikat kuat, jadi cahaya, keluar. Itu yang dimaksud dengan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Keluar cahaya-cahaya yang terbawa nanti sampai berkehidupan di surga. Ada cahaya-cahaya iman nampak. Ya, cahaya itu yang membedakan dengan yang kufur. Ini yang memberikan penerang. Ya, yang terang benderang. Sinar aura-aura kebaikan. Di akhirat wajahnya memutih. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ya. Ya, pada hari itu nampak gembira, putih, bersih, bening. Dari apa? Cahaya iman. Ya. Kemudian sebaliknya gelap, menghitam wajah orang-orang yang nggak ada cahaya ini. Di akhirat nanti akan terlihat. Di dunia juga kelihatan orang beriman itu auranya berbeda. Ya, ada cahaya. Kita sering katakan ini seperti bercahaya wajahnya dan sebagainya. Itu ini. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita kuatkan, ini akan maksimal. Penguatannya lewat apa? Ilmu itu. Karena ilmunya, teman-teman sekalian, terkait dengan penguatan akidah, kan? Terkait dengan penguatan rukun, simpul, dan sebagainya, maka para ulama pun menamai ilmu yang dimaksudkan untuk menguatkan ini dengan nama ilmu akidah. Ya kan? Atau karena semua ini terarah kepada Allah yang punya sifat ahad, ya? Karena semua roh saja kan sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, sumber berkehidupan. Allah yang memberikan kehidupan. Yuhyi wa yumit, ya? Ketika Allah kemudian yang menghidupkan, mematikan, memberikan pokok kehidupan lewat roh itu, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kegiatan iman mengacunya kepada Allah. Ya, yang punya sifat ahad. Qul huwallahu ahad. Segala yang mengarahkan kepada, menunjukkan kepada Allah yang satu, yang Maha Esa disebut dengan tauhid. Maka ini pun juga diberi nama dengan apa ilmunya? Ilmu tauhid. Maka banyak kemudian para ulama menuliskan kitab-kitab untuk memberikan penguatan pada pokok yang ini dengan nama kitab tauhid, dengan macam-macam judulnya, ya kan? Nah, kitab akidah, judulnya banyak, al-iqtisad fil i'tiqad, kan? Dan macam-macam seperti yang pernah saya tunjukkan, al-aqaid al-islamiyah, kemudian apalagi Fathul Majid dan seterusnya. Terus arahnya ke sini. Ya. Nah, ini nanti ketika sudah kita akan coba maksimalkan, kuatkan dengan pengetahuan, tadi diuji kan? Ya kan? Ada ujian kan? Nah, maka dia harus melewati fase ujian. Untuk menunjukkan berhasil nggak ini penguatannya. Seperti tadi saya ilustrasikan. Ya. Jadi berhasil atau tidak, ini semuanya mesti diuji. Seperti anak sekolah diuji, kan? Untuk mengetahui tingkat keilmuannya sudah maksimal belum. Sekaligus menguji cahayanya sudah ada belum. Kan? Nah, maka ujian ini bentuknya dua. Bisa perintah, bisa larangan. Karena iman, takwa, gambaran dari bawaan roh, gitu kan? Ini. Dan ini sumber kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas menguji pun itu hanya Allah. Ya kan? Allah yang menguji, nggak bisa makhluk lain menguji. Ya, karena semua hal yang terkait dengan ini berkehidupan, Allah yang berkehendak. Maka yang paling tepat untuk bisa mengetahui kualitas ini semua, bentuk-bentuk ujiannya pun Allah yang mengetahui. Nah, secara simpel digambarkan kepada kita, ujian-ujian yang disampaikan, diinfokan, saking rahmannya Allah kepada kita, diinformasikan oleh Allah. Kalau tidak rahman ya diuji aja, bingung kita. Ya, tapi karena Allah Maha Adil, sempurna kemuliaannya, rahmatnya, maka diterangkan kepada kita. Lewat apa? Lewat kitab. Lewat hudan, lewat petunjuk. Di petunjuk itu dijelaskan. Untuk memaksimalkan fungsi yang ini, bentuk ujiannya seperti ini. Untuk memaksimalkan fungsi yang ini, bentuk ujiannya begini. Untuk mencegah supaya fujurnya ini tidak muncul dan mendominasi, sehingga ini tertutup, maka nanti ada bentuk larangan seperti ini. Kalau kita kumpulkan seluruh bentuk itu, maka terkualifikasikan pada dua bagian. Kalau bukan perintah, if'al, maka larangan, la taf'al. Do it, leave it. Kerjakan ini, tinggalkan ini, jauhi ini, dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Dari bentuk semua ujian ini, berupa perintah dan larangan, kalau kita kemudian satukan, karena sumbernya dari Allah, ya kan? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan dengan ini, dilarang ini, muncul ujian ini, maka sekaligus semua bentuk ini juga bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Artinya apa? Kalau ingin kemudian kita dapat berhasil, sukses, memunculkan cahaya, menampilkan sifat baik, ikuti ini kan? Ya, ikuti ini kan?
Maka sifat untuk bisa menjalani ujian ini, pertama harus punya sifat taat. Ta'ah. Ya kan? Kemudian diikuti dengan baik. Karena itu banyak nanti di Al-Quran ayat-ayat yang menghadirkan kepada kita kesan-kesan untuk taat secara sempurna. Taat itu ikut mutlak. Sebagai pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian disebut dengan ibadah namanya. Ibadah. Jadi rumusnya taati aja, ikutin aja. Ya, ini rahasianya kenapa di Al-Quran kita diminta untuk taat. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada bimbingan-bimbingan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Apa faidahnya? Faidahnya adalah menaati Allah, menaati Rasul dengan menaati perintahnya. Ya, kemudian juga menaati untuk menjauhi larangannya. Itu feedbacknya kembali ke kita lagi, ke sini lagi nih. Kan? Bentuknya apa? Ketika diperintahkan lewat ibadah sebagai tanda kepatuhan, ya diuji nih, benar nggak nih mau memunculkan nih, serius ini. Ada nggak komitmen imannya, gitu kan? Dan puncaknya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ada nggak itu semua? Maka muncul ujiannya lewat ibadah. Ada perintah, baik sifatnya ritual misalnya, ya, ataupun sosial misalnya. Yang terkait dengan ritual, sholat, gitu kan? Kita sholat tuh. Dan sholat itu fungsinya, feedbacknya kembali ke sini lagi. Makanya ketika dijelaskan di Quran surah ke-29 ayat ke-45, Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Perhatikan kalimatnya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sholat, ibadah, bentuknya ritual. Diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ya kan? Tapi dampaknya kemana? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sini. Mencegah perbuatan keji dan mungkar yang bersumber dari sifat fujur. Kalau ini sudah tercegah, ini naik kan? Coba, Masya Allah korelasinya begitu indah gitu. Diperintahkan kita untuk beribadah, dicontohkan semisal sholat, fungsinya ke sini lagi. Kalau ini sudah bagus, maka apa yang terjadi? Ke sini nanti mengalirnya. Ke perilaku. Ya, jadi bentuk perintah, bentuk larangan dikerjakan dengan taat, taati Allah, taati Rasul dan sebagainya. Feedbacknya ke sini lagi. Ada yang sifatnya nanti sosial, semacam ibadah harta, kan ada zakat, tuh kan? Apa di antara fungsi zakat tuh? Zakat itu kan salah satu fungsinya membersihkan jiwa. Ini tazkiyatun nafas. Nama lain zakat itu kan taharah. Nama lain zakat. Ya, untuk mensucikan. Selain punya arti numu. Ya, untuk mengembangkan, menambahkan, menambah sekaligus menyucikan. Ya, kenapa kita berzakat? Salah satunya untuk memberikan pendidikan tingkat tinggi kepada jiwa itu sehingga selalu bersih terhadap pandangannya terhadap harta. Tidak berlebihan, tidak tamak, tidak rakus, tidak ria. Itu untuk mengikis itu semua. Orang yang selalu berlatih dengan memberi, gitu kan? Nah, maka akan terkikis dalam dirinya sifat-sifat pandangan berlebihan terhadap harta. Memandang harta akan mengabadikan, mengangkat derajat tinggi, kan? Sehingga tampil kesombongan, sifat ria, tamak, rakus. Kalau sudah tamak, rakus, dan sebagainya, maka ini yang sangat berbahaya. Nggak peduli orang. Ya, dalam keadaan susah pun yang penting bagaimana nambah lagi hartanya, nambah lagi. Nah, ini yang berbahaya. Karena itu, ini membentuk sifat sosial dalam diri kita. Ya, sifat sosial. Ini harus digabungkan ya, sosial. Nggak boleh dipisah. Kalau dipisah berbahaya. Ya, sosial, dia yang orang lain yang sial. Ini yang bahaya, ya. Jadi semua terhubung di sini. Semua terhubung. Jadi ketika dikembalikan ke sini, feedbacknya balik lagi ke kita, ke diri kita pribadi. Ya, karena itu nanti tindakan yang muncul apa? Ketika memberi, Masya Allah, ada kelapangan dalam jiwa, ya, memahami bahwa oh ini loh fungsinya seperti ini, ada kenikmatan, jadi membentuk kebiasaan. Akhirnya puncaknya apa? Proporsional. Dia bisa mengatur harta dengan baik dan seterusnya. Ini ada nilai-nilai kebaikannya. Feedbacknya ke sini. Maka kalau dikumpulkan nanti ujian-ujian ini, nanti bentuknya syariat, bentuknya jalan. Ya, bentuknya jalan. Dan kalau kita kumpulkan di sini, nah, nanti jalannya melalui syariat. Ilmunya nanti ada lagi. Ilmunya disebut dengan fikih namanya. Ya. Nanti kita akan masuk ke sini untuk mengoptimalkan. Nah, kalau ini sudah maksimal, ya, sudah diikat nih, sudah diuji nih. Ini sudah baik, akal akan mengikat,
Ya bagaimana cara untuk mengeksekusinya? Kan mesti ada ujian, diperintahkan. Ya kan? Nah, maka ketika diperintahkan, ada perintah, ada larangan, fisik kan mengeksekusi kan? Nah, eksekusinya kan berupa pekerjaan, perilaku, berupa perbuatan. Di sini menurunkan perbuatan. Perbuatan itu, bahasa Arabnya disebut dengan amal namanya. Amal. Nah, karena amal ini disupport oleh ini, sudah kuat nih semua nih. Supportnya dari sini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pikiran kita beramal. Ya kan? Dengan apa? Ya memikirkan sesuatu. Ya, dhan, berprasangka, memikirkan sesuatu. Sehingga kalau di sini kan baik semua kan? Ya, baik kan? Kalau sudah mau dieksekusi kan jadi perilaku. Jadi husnun. Ya, husnun. Makanya ada istilah husnudhan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah dikerjakan nanti dapat poin, poinnya hasanah. Makanya derivasi dari kata hasanah itu pun ada husnun. Perbuatannya husnun, puncaknya nanti ihsan, poinnya hasanah. Ketika dituliskan dapat pahala disebut dengan ajrun. Ini poinnya. Karena ini supportnya dari sini semua, mata melihat, telinga mendengar, lisan bertutur sampai ke ujung kaki dieksekusi, supportnya dari sini, maka semua yang keluar itu sifatnya baik. Kalau ini masih bentuknya sifat, ke sini sudah sikap. Sudah perbuatan, dan diharapkan menggabungkan 4 aspek kebaikan yang pernah saya sebutkan itu dulu. Ada tayyibnya, ada fisiknya sehat, sifatnya bersumber dari khair, kan? Pekerjaannya ma'ruf, dikerjakan karena Allah. Kalau digabungkan jadi saleh namanya. Ya, maka amalnya disebut dengan amal saleh. Ini konsepsinya. Saya nggak akan terangkan lagi ya setelah saya tuntas menjelaskan ini. Ya, dikerjakan jadi amal saleh. Ujiannya berupa ibadah, eksekusinya perbuatan disebut dengan amal, dengan supportnya dari sini disebut dengan saleh. Kalau sudah saleh dapat ridha Allah, kan? Perbuatannya baik, jadi amal saleh, dicatat oleh malaikat. Kita sudah belajar malaikat. Ini semua ini tuh teman-teman sekalian, itu masya Allah sinkronisasinya, semua relevan. Allah tugaskan ini, malaikatnya ini. Yang nyatat ini malaikatnya, yang dampingin ini malaikatnya. Kalau keluar nanti turun, ya feedbacknya apa kepada diri kita. Kemudian kalau mengerjakan ini apa respon yang diberikan oleh Allah. Yang ditugaskan makhluknya siapa dari malaikat. Ada semua. Dari mulai hidup sampai meninggal. Sudah kita bahas dari 10 malaikat itu sampai berpulang kepada Allah. Ini kalau dikerjakan di sini muncul pahala. Ya. Ini punya nilai dulu. Nilai disebut dengan hasanah. Ya? Hasanah ini nanti berbentuk pahala. Setiap dikerjakan amal soleh, nilainya menjadi hasanah. Nih. Setiap punya nilai hasanah, berbentuk hasanah, nilainya nanti ada pahala. Disebut dengan ajrun namanya. 10 poin setiap ini dilakukan. Jamaknya disebut dengan ujur. Ini yang Quran surah ke-6 ayat 160 itu. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini ada pahala-pahala. Ini yang mengantarkan kita kepada rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini kalau di dunia dapat berkahnya, kalau di dunia dapat berkahnya. Ya, pertambahan kebaikan-kebaikan. Kalau di akhirat ya dapat surganya. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat ini bila diberikan di dunia dengan rahman ya Allah mendapatkan keberkahan. Di akhirat dengan rahim ya Allah mendapatkan surga. Karena itu ketika kita ya, diuji ini, teman-teman sekalian, dengan ujian-ujian ini, ya, apa puncaknya? Semua ujian-ujian ini mengantarkan kita kepada persetujuan Allah, perlindungan Allah, ya. Kemudian juga diberikan pendampingan-pendampingan berkehidupan dengan keadaan yang nyaman, ini saleh, supaya dapat ini, rahmat. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157. Quran surah 2 Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157. Paling kiri, dari agak ke atas sampai ke tengah sedikit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ujian. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kembali kepada Allah. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Rahmat.
Orang-orang yang benar menjalani ujian-ujian ini, di ayat 157-nya, ini korelasinya. Menjalani ujian-ujiannya dengan benar, dengan baik, dan seterusnya, maka orang-orang ini akan dapat pujian dari Allah. Salawatu min rabbihim. Ya, tambahan-tambahan kebaikan. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, kemudian rahmat, dapat rahmat. Berkualitas hidupnya, dapat berkah, ziyadatul khair. Berkah itu ziyadatul khair, kan? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan petunjuk kalau sudah muhtadun dapat hudan. Sudah kalau sudah dapat hudan aflah dia, orangnya muflih, jamaahnya muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Di akhiratnya ketika rahmat diberikan, ya surga. Karena itu surga disebutkan oleh Allah, dasarnya apa? Dasarnya adalah iman ini, amal saleh ini. Eksekusi dari iman ini yang dieksekusi berbentuk perbuatan jadi saleh. Di Al-Baqarah ayat 25 ketika disebutkan kalimat surga pertama dalam Al-Qur'an, wa basyiril ladzina amanu, iman ini, wa amilus shalihat, amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Karena itu tipikal orang beriman itu sudah begitu diberikan ujian perintah larangan taat saja. Itu kalimatnya qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah ayat 256 itu. Ya. Setelah amanar rasulu, kan iman semua tuh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ya, terus sampai akhirnya. Sampai qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Semakin tinggi tingkat taatnya kepada Allah dan Rasulnya, semakin tinggi, semakin berkualitas ini, semakin bagus juga berkahnya. Semakin tinggi tingkat surganya. Karena itu di An-Nisa, Quran surah keempat, ayat 69, ya, tingkat tertinggi orang-orang hebat yang dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang yang membenarkan tentang ajaran agama, siddiqun, kan para syuhada, kan tuh amalannya tinggi-tinggi tuh. Ya, sampai kaget tutup spidol tuh, sampai lompat. Ya, saking tingginya. Itu puncaknya apa? Puncaknya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, lihat kalimatnya, wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, pakai man tuh, tawarannya kepada setiap kita secara personal dan terbuka. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, itu sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Pokoknya diperintahkan sami'na wa ata'na. Dilarang nih sami'na wa ata'na. Kerjain aja. Ya, kerjain aja. Maka apa yang terjadi? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu akan disatukan, dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, nikmat. Jadi ada orang-orang yang berkehidupan di dunia itu nikmat saja. Nikmat, dapat berkah terus. Apapun yang dia kerjakan. Kan zaman Nabi itu banyak yang kaya juga banyak. Bahkan kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Level yang tertingginya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Setelah selesai kehidupan di dunia pun asetnya masih ada, kayak Utsman bin Affan itu masih mengalir terus. Yang pejabat banyak, pejabat publik banyak, kan? Nah, sampai level-level tertinggi, yang ilmuwan, begawan keilmuan banyak. Sampai yang pakai tenaga, semua level, tapi berkah semua hidupnya gitu. Dan di akhirat pun tertinggi. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Ini. Dan orang-orang saleh yang setiap kehidupan dunianya ini dia siapkan untuk menun perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di puncaknya ini. Ya, karena itu kembali ke sini dasarnya ini. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Diperintahkan apapun dia kerjakan. Dilarang apapun dia tinggalkan. Kalau konsisten dengan ini semuanya, dapat kita ini semua. Maka, teman-teman sekalian, kalau kita maksimalkan semua ini, kita kerjakan, ini konsepsi ke bawahnya ya. Konsepsi ke depannya seperti ini. Ini kalau ini kan ke bawah, penjelasan detail ke bawahnya. Kedalamannya, kalau ini kedalamannya. Nah ini kalau kita teruskan ke sini, kan ada respon nih. Ya kan? Perbuatan yang soleh ini, ya, perangai perbuatan yang soleh ini, kan melahirkan tampilan, jadi penghias dalam kehidupan kita. Ya, mata soleh memandang baik kan? Kemudian tangan soleh mengerjakan suatu baik. Kalau semua tampil baik, indah kan kelihatannya. Ya kan? Indah, tampil, memukau, mulia, ada suatu sikap moral yang bagus, orang menyebutnya sekarang demikian, ada karakter moralnya di sini, karakter kerjanya di sini. Kalau dikumpulkan karakter moral dan karakter kerja dalam istilah kekinian, itu disebut akhlak namanya. Ini orang sekarang menyebut karakter moral ini, kan? Ini disebut karakter kinerja, gitu kan? Kalau dikumpulkan dua ini jadi akhlak namanya, akhlak, akhlak. Orang bisa berakhlak,
akhlak saat bekerja, akhlak saat bisa memaksimalkan jabatan, akhlak saat bisa memaksimalkan harta, gitu kan? Berinteraksi dengan harta ada akhlaknya, berinteraksi dengan kedudukan ada akhlaknya, dengan ilmu ada akhlaknya. Di turunan dari akhlak ada adab nanti turunannya, gitu kan? Bahkan beribadah pun dia pakai akhlak. Sumbernya dari mana? Dari sini. Karena itu, kalau ingin akhlaknya muncul dengan baik, ini harus bersih dulu, bagus dulu, kan? Terus dibersihkan dari ini nih, dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh setan kepada fujur, sehingga fujur ini punya potensi berdiri sendiri. Nah ini harus dicegah ini, ya dicegah. Harus supportnya ke sini saja, karena ini ada di nafas nih, ya kan? Kemudian juga yang menguasai nafas, roh itu hanya Allah. Maka kita harus melihat, membaca bagaimana Allah membimbing kita untuk bisa menyucikan ini supaya nggak terkotori dengan sifat-sifat ini dari was-was setan. Fungsinya harus katalis saja. Nggak boleh berdiri sendiri sehingga ini kotor. Karena ini ada di nafas dan nafas harus dibersihkan, disucikan. Suci itu kan bukan menghilangkan nafasnya. Kalau nyuci baju bukan menghilangkan bajunya kan? Tapi menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi was-was ini harus dipotong, disucikan nih. Sehingga arahnya ke sini. Menyucikan sesuatu ya yang tak terlihat langsung dalam pandangan kita yang akan kita bersihkan itu, tapi kita sadar itu ada, itu disebut dengan tazkiyah namanya. Zakka yuzakki tazkiyatan, tazkiyah. Ya. Zakka yuzakki tazkiyatan. Karena ini ada di dalam nafas, ini semua dalam nafas, maka disebut dengan tazkiyatun nafas. Ini asalnya. Kata dasarnya zakka. Zakka, yuzakki. Ya, zakka, yuzakki. Jelas ya? Zakka, yuzakki. Kalau orang Sunda biasanya Z sering diganti dengan J. Ya, jaka. Jaka. Asalnya sama dari zakka itu. Zaka, jaka, jaka sembung, jaka baring kalau ke Palembang, kan? Jaka tingkir dan sebagainya. Ya, itu dari zakka asalnya. Kalau kita ambil dari serapan bahasa Arabnya, ya zakka seperti F jadi P gitu kan? Nah itu ada beberapa di lidah ya, di sebagian suku di Indonesia F jadi P. Ada orang mengatakan orang Sunda susah bilang F. Wah, itu fitnah gitu kan. F. Nah ini zakka yuzakki. Ini zakka nggak pakai titik dua, ini zakka yuzakki begini. Ya, karena itu di surat Asy-Syams surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10 digunakan bentuknya bentuk ini, kata kerja. Ya, wa nafsiu nafs, wa nafsiu wa ma sawwaha, kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Hanya ke nafas karena ini muannas majazi. Ya, muannas itu yang bisa melahirkan cabang. Ya, berketurunan cabang dari nafas kan ada ini, ada takwa, ada fujur. Karena dia bisa bercabang, maka menggunakan bentuk muannas. Ya, muannas itu asalnya bukan perempuan, asalnya. Ya, asal kata dari muannas itu maknanya adalah sesuatu yang bercabang. Ya, terus bertambah, berketurunan. Karena perempuan bisa mengandung dan melahirkan, maka masuk kategori muannas. Lawannya mudzakkar. Ya, mudzakkar. Kenapa laki-laki menggunakan kata mudzakkar? Ya kan? Dzakar, kata mudzakkar. Karena laki-laki nggak bisa mengandung. Ya, nggak ada perangkatnya untuk mengandung. Jadi kalau udah laki-laki, laki-laki aja. Yang dipaksa-paksain. Ya, merusak sistem tubuh nanti. Karena nggak bisa mengandung, nggak bisa melahirkan. Udah laki-laki, perempuan. Makanya laki-laki lawan dari muannas, namanya mudzakkar. Ya, masuk kategori mudzakkar. Jadi mudzakkar itu asalnya bukan laki-laki. Oh, kalau belajar nahwu nih, kalau mau dalam harus seperti ini. Kalau enggak nanti jadi kompleks pemahamannya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Tadinya untuk menyimpalkan, tapi makna dalamnya laki-laki masuk kategori mudzakkar karena enggak berkembang. Ya kan? Enggak berketurunan dalam konteks mengandung melahirkan. Nah, hanya nanti memberikan saham berupa spermatozoa diolah dengan ovum, perkembangannya nanti lewat apa? Lewat perempuan yang berketurunan, mengandung, melahirkan dan seterusnya. Perempuan masuk kategori muannas. Apa ini pentingnya ketika saya terangkan? Nanti kaitannya dengan kata ganti yang disematkan kepada Allah. Sering dapat pertanyaan, kenapa kata ganti yang menuju kepada Allah mudzakkar Ustaz? Kan mudzakkar itu laki-laki. Huwa.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa pakai huwa, Ustaz? Itu kan mudzakkar. Mudzakkar itu sesuatu yang tidak berketurunan. Tunggal berdirinya, tidak berketurunan, tidak bercabang. Karena itu menggunakan bentuknya apa? Mudzakkar. Laki-laki masuk itu karena nggak mengandung, nggak melahirkan. Maka masuk kategori demikian. Karena itu ketika dhamir, kata ganti yang mengacu kepada Allah, menggunakan mudzakkar, ini menunjukkan Allah tidak berketurunan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak berkembang. Allahu ahad. Jelas ya? Nah ini mu'annas, masuk mu'annas. Kenapa? Karena nafas ini melahirkan, ada takwa, ada fujur. Di dalamnya terkandung ini. Ya kan? Karena mu'annas, maka ha panjang. Kalau mudzakkar hu. Kan? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa nafsin, nafas, wa ma sawwaha. Ketika sempurna diciptakan, masuk ke dalam fisik, fa'alhamaha, maka kami ilhamkan kepadanya, fujuraha wa taqwaha. Dalamnya ada fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, karena muannas. Zakkaha, gini, haknya kembali ke sini. Sungguh kehidupan seseorang itu akan bahagia, akan sukses, selalu melahirkan respon-respon kebaikan itu dari sini. Kalau mampu apa? Zakkaha, menyucikan jiwa ini, nafas ini dari pengaruh-pengaruh ini, was-was setan. Ini kotoran-kotoran nih, setan ini ngasih kotoran nih lewat was-was. Ini yang dibersihkan nih, bukan menghilangkan ininya tapi membersihkan ininya. Kalau ini bersih, ini nggak kotor, maka fungsinya jadi katalis ke sini. Sempurna. Tapi kalau nggak dibersihkan, jadi kotoran dari sini. Ya, karena itu mencuci, membersihkan kotorannya. Bukan menghilangkan bendanya. Jelas ya? Awas, saya ingatkan dari awal tadi kita agak dalam sedikit-sedikit. Ya. Zakka yuzakki. Kenapa menggunakan kata kerja? Memberikan kesan bahwa ini akan terus berlangsung. Pekerjaannya terus berlangsung selama berkehidupan. Karena setan pun selama hidup terus menggoda. Jadi selama hidup ngasih kotoran. Kalau didiamkan saja, nggak pernah dilatih dengan ini, ya kotor. Simpan gelas. Jangan diapa-apain. Semua perangkat di dunia ini kalau disimpan, nggak dikerjain, nggak diapa-apain, kotor. Debu. Nah ini kalau nggak dilatih dengan ujian, kotor juga. Diam aja. Setan aja terus ngumpulin was-was. Jadi makin kotor di sini. Sehingga dibawa ke beramal susah. Karena itu harus ada ujian. Kembali lagi ke sini. Perintah larangan. Supaya apa? Supaya munculkan ini semua. Dan ini ditekan. Ya kan? Nah, di antara fungsi Nabi SAW, Rasul, ketika diutus itu untuk mengoptimalkan semua hal terkait dengan ini. Coba lihat ya, kesesuaian. Allahu Akbar kesesuaiannya. Hidup kita dijelaskan dengan sempurna seperti ini. Tuh kan? Al-Quran juga diturunkan sebagai pedoman berkehidupan, menjelaskan semua tentang aspek kehidupan kita. Dijelaskan satu-satu, ini fungsi tubuh kita begini, ini kaitannya begini, keadaannya. Lalu ketika diturunkan Rasul pun untuk membimbing kita, supaya langsung lihat contoh berkehidupan dari situ. Jadi uswatun hasanah, tuh, hasanah lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita pengen lihat semua kegiatan jadi amal saleh, jadi hasanah, lihat contohnya nih, langsung kelihatan. Tidurnya begini, bangunnya begini, macam-macam. Ke kamar mandinya begini. Dan semua ada perangkatnya. Yang lihat di rumahnya ada istri-istrinya. Ya kan? Yang keluar kelihatan dari jalan, dari macam-macam. Uswah hasanah, kelihatan semua. Supaya apa yang dilihat, apa yang melekat kepada beliau itu, disampaikan kembali pada kita jadi bimbingan. Untuk berkehidupan. Ya, karena itulah, misi yang diberikan kepada Nabi pun gak lepas dari yang ini. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 151. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Quran surah 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah utus pada kalian rasul dari kalangan kalian. Ya, sama-sama manusia yang bisa kita lacak, kita lihat, kita pelajari. Kalau di zamannya langsung kelihatan, Masya Allah. Kita sekarang walaupun tak mampu menatap secara langsung, secara fisikal, tapi kita merasakan ajaran-ajarannya, merasakan kemuliaannya sampai kepada kita. Apa tugasnya? Satu, yatlu alaikum ayatina. Menyampaikan, mengajarkan kepada kalian ayat-ayat kami. Ayat-ayat ya, dibacakan. Karena dibacakan, bacaannya disebut dengan Quran. Ya kan? Simpelnya demikian. Ketika dibacakan, terus dibacakan tanpa henti, disebut dengan Quran. Spesifik menunjuk yang ini, bukan yang lain pakai alif lam, Al-Quran. Karena itu isi Al-Quran disebut ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Ayat-ayat. Yatlu alaikum ayatina. Apa tujuan dari semua itu? Wa yuzakkihim. Ini tazkiyah. Yuzakki. Tuh. Zakka yuzakki.
Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini bentuknya mudhari lah. Kalau sudah mudhari itu berarti present di masa Nabi, continuous berlangsung setiap generasi, dan future sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Sudah pakai fi'il mudhari ini, satu di antara anita, hamzah, nun, ya, ta ini. Progresif terus, artinya abadi ajarannya, walaupun nabinya meninggal, ajarannya dijaga oleh Allah, abadi terus. Ya, Quran terus, penjelasan Nabi terus dijaga. Ya, penjagaan Allah kepada Al-Quran dengan lafaz. Ya, penjagaan kepada ajaran-ajaran Nabi, penjelasan-penjelasan dengan skema yang berbeda. Nanti ada riwayat yang saya sampaikan kemarin, ada sanad, ada matan, dan sebagainya. Ini yuzaki, fungsinya apa? Untuk membersihkan ini nih, yang saya terangkan. Ya, jadi ayat-ayat yang diturunkan pedoman-pedoman, kalau kita baca, kita ngaji, membimbing jiwa kita lebih bagus ini. Ya kan? Diterangkan kepada kita bagaimana untuk bisa mempelajari itu. Ada penjelasannya. Wa yu'allimuhumul kitab. Tadi kan kalimatnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina, satu Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, ini tujuannya maksudnya ini. Wa yu'allimuhumul kitab, menjelaskan semua ini yang terkandung dalam ayat-ayat tadi, dijelaskan oleh beliau, diajarkan langsung, dipraktekkan. Hasanah. Lewat hadis-hadis. Wal hikmah. Apa esensinya? Apa hikmah? Dijelaskan. Kalau kamu begini, ini maksudnya seperti ini. Kalau diperintahkan sholat, maksudnya begini. Diperintahkan zakat, hikmahnya begini. Perintahkan haji, hikmahnya begini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan baik-baik. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum ketahui. Ya, Masya Allah. Nabi sampaikan dari dulu, nyampaikan Al-Quran, kita belum tahu. Setelah 15 abad, baru diriset, baru ketahuan. Oh, ditemukanlah dalam tubuh, kelihatan. Ternyata yang terbukti di Al-Quran disebutkan, Quran surah 22 ayat 5 itu, Al-Hajj, tentang proses dalam kandungan sampai terlahir, termasuk di Al-Mu'minun nanti. Ya, dari ayat 11 sampai ke 13-nya. Ya, itu kan disebutkan bagaimana kejadian dalam rahim. Diriset baru kemudian. Ya, mau kemana USG? Oh, di USG dia... Ini yang 3 dimensinya, ini yang 4 dimensinya, macam-macam. Dan seterusnya. Terbukti kemudian. Astronomi baru kelihatan kalau kita ini berada dalam satu ruang dan seterusnya. Ini. Dan indahnya itu kan dari dua Nabi juga, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, di Al-Baqarah 129. Baru diwujudkan di era Nabi Muhammad SAW di Al-Baqarah ayat 151. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, maka tugas Nabi mengajarkan kita semua lewat praktek, ya, lewat perbuatan-perbuatan yang mensupport itu semua untuk memaksimalkan fungsi-fungsi ini. Kemudian juga ini dijelaskan tata caranya. Jadi ini dijelaskan seperti ini cara menguatkannya. Ini dijelaskan dengan ilmunya juga, bahkan contohnya, kalau ritual begini caranya, kalau zakat sepersegini kalau dikeluarkan, kalau di kebun begini, kalau ada airnya hujan dari langit begini sekian kadarnya, kalau pakai pengairan sistem sendiri sekian kadarnya, kalau beternak dijelaskan, kalau unta segini, kalau misalnya sapi dan turunannya segini, kalau kambing segini, dan seterusnya. Jelaskan. Nanti wujudnya dalam bentuk perbuatan. Nah, dari sekian banyak trigger ini yang bisa menguatkan iman sekaligus, berupa amalan, digabungkan jadi satu, dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman. Kita telah pelajari 2. Ya, pertama terkait sifat al-haya, 1, berarti kumpulan akhlak itu satu. Yang pertama al-haya, gitu kan? Nih. Wah, kalau kita ingin maksimalkan ini, praktek pertama, 1, malu. Ya, kalau harus berbuat maksiat, kalau menyimpang itu malu. Rasa malu harus ada untuk menyimpang. Malu kalau ngikutin fujur. Malu kalau ngikutin setan. Masa mau disebut orang ikut setan? Kalau ikut setan kan bahasa paling cepatnya kesetanan. Bapak Ibu kan nggak mau disebut kesetanan, ya? Ya kan? Kan sudah melekat tuh dalam lisan orang. Ya, ada kalimat-kalimat setan melekat pada apapun. Dia kesetanan, persetan, setan. Bahkan langsung disebutkan sifatnya dan seterusnya. Hal-hal yang kiranya sulit bagi kita untuk mengatakan. Tapi kan kita juga marah kalau disebut begitu. Nggak mau kan? Fitrah kita menolak kan? Ya kan? Silahkan kalau kita mendengar misalnya ada orang disebut dengan yang dilekatkan kepada setan itu dengan kalimat-kalimat tadi, kita pasti akan menolak. Karena fitrah kita nggak mau ada begini. Kalau nggak mau ya jangan diikutin. Udah nggak mau malah diikutin. Ya, tahu bohong itu kalau keluar jadi perbuatan support dari setan, diikutin. Bohong juga, nyogok juga, korupsi juga, bikin hoax juga, mencela juga. Ya itu ngikutin ini.
Karena itu kata Allah malu nanti. Ya, lewat lisan Nabi malu kalau di akhirat nanti dimasukkan pada golongan pengikut setan. Apa nggak malu tuh? Ya, di dunia aja nggak mau disebut demikian, kok perbuatannya diikutin. Harus malu ini. Maka malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Syu'batan minal iman. Ya kan? Bagian dari satu cabang iman. Ini dijaga sampai akhir kehidupan. Sampai akhir kehidupan ini, turunan-turunan ini kita udah belajar satu. Dari berapa? Dari 60 lebih. Bid'un wasitun. Ini kalau kita turunkan ke sini, kurang lebih formulasinya, formulasi yang ini tarik, kan? Ada lebih daripada 60. 60 plus. Plusnya antara 1 ke 10. Ya, atau 3 ke 9. Bid'un namanya. Ya. Kalau dikaitkan dengan aspek masa kita berkehidupan, ya, kata Nabi, ya umur umatku ya sekitar mabaina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Pas benar dengan ini. Ya. Wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, sedikit yang melampaui itu. Sedikit yang melampaui. Ya, umat Nabi kan banyak. Ya, kalau misalnya 2-3 miliar kalau digabung dengan dulu-dulu kan sampai ke 15 abad, ya taruhlah kita kumpulkan misalnya. Kalau sampai sekarang 2-3 miliar, ya sedikitnya dari segitu berapa? Ya. 3 miliar kalau misalnya 10%-nya aja udah 300 juta, ya kan? Ya kan? Kalau kita mau ambil seperti itu, teman-teman sekalian, ya sedikit itu ya sedikit, mungkin beberapa dari sekian, 10%, 1%, sekian persen, lebih daripada ini. Ada yang kurang dari 60, tapi rata-rata di sini. Kalau kita ambil rata-rata, bagian dari umum, average-nya gitu kan ini kembalinya ke sini juga. Iman itu cabangnya, tingkatannya, penguatannya, ya lebih daripada 60, antara 60 ke 70. Artinya apa? Ini isyarat secara tidak langsung bahwa jaga iman sampai wafat. Dengan cara apa? Meningkatkan takwa. Jadi muslim yang baik sampai meninggal. Ya, dikonsepsikan ini, diingatkan setiap pekan. Di Ali Imran ayat 102 sering dikutip. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, ittaqullah, tingkatkan takwa, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga. Di antara turunan ini kita keluarkan. Satu, udah diambil, haya minal iman. Apalagi? Kemarin bentuknya berupa larangan. Kan ini aja nih. Kalau nggak perintah, larangan kan? Perintahnya bisa menjaga ini, larangan tinggalkan ini, kan? Bisa sifat keadaannya, praktekkan ini, perintahnya ini, harus praktekkan, rasa malu. Rasa malu agar tidak berbuat maksiat, kan? Malu untuk berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat, praktekkan perintah. Kemarin juga perintahnya apa? Jaga tangan dan lisan. Ya, jaga lisan, jaga tangan. Nah, ini ya, tolong keluarkan nih. Ya, tulis satu-satu ya. Lihat ini, nah. Ini kita praktek, maksud saya kan udah dibelajari nih, pasti akan diuji. Ayo, ngetik apa nih sekarang nih yang lagi belajar? Jangan-jangan nanti saya nerangin Anda sibuk chatting. Lihat nih, apa yang diketik tuh, apa yang dibikin status, apa yang dilihat, jaga tangan. Kalau udah belajar materi ini, ya, setiap ngetik yang baik-baik, bikin status yang hasanah. Kan kita belajar ini nih. Gimana caranya? Pokoknya lisan tuh jadi amal soleh, ya kan? Kemudian tangan jadi amal soleh. Jadi kalau ngetik, pin status pun yang baik, tulisin yang berpahala, tangan berpahala, lisan berpahala. Nah, karena ini mengumpulkan ini nih, pokoknya ada perintah apa, larangan apa, perbuatan apa, itu yang kita kumpulin aja, kerjakan selama hidup. Nah, sekarang kita bertanya lagi, apa lagi sih yang dicontohkan Nabi? Ya, selain terkait dengan ini jaga lisan, jaga tangan, kesempurnaan sebagai muslim, itu kan? Ya, man salimal muslimun, kan? Min lisani wa yadihi. Ya, orang Islam yang bagus itu, yang al-muslimu, orang Islam yang hebat, yang sempurna, yang baik, kan? Ialah orang yang mampu mendamaikan, menenangkan orang Islam sekitarannya dan orang-orang masyarakat sekitarannya dari apa? Ya, dari perbuatan lisan dan tangannya. Jaga supaya jadi amal soleh. Sekarang pertanyaannya, apalagi sih yang bisa men-trigger gitu kan? Mensupport supaya amal solehnya ini muncul, ininya keluar dan menunjukkan bukti ketaatan, kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Nah, ini yang akan kita kumpulkan terus. Dan ini mengantarkan kita untuk mengaji kembali bab yang selanjutnya. Ini mukadimahnya. Nah, jadi tugas Anda sekarang, begitu saya bacakan hadis tiap hari, Anda tambahkan ke ujung sana tuh. Ya. Jadi gimana caranya? Lisan pakai akhlak. Ya, tangan pakai akhlak. Ya kan? Al-haya bagian dari akhlak dan seterusnya. Nah, sekarang apalagi nih praktikalnya? Kita tinggal lihat aja masuk kemana nih yang kita baca ini. Apakah masuk ke langsung perbuatan, ataukah perintah larangan, atau masuk ke bagian pertama langsung ke simpul-simpul takwa,
Ya, hadis-hadis yang dijelaskan Nabi tinggal kita keluarkan di ujung, bikin deh kurikulum, bikin bagan. Ya, jadi insan baik, insan paripurna, gitu kan? Nah, tinggal satu. Nah, ini al-haya udah saya praktekin belum nih? Lihat-lihat ujung kepala sampai ujung kaki. Terus lisan, tangan, hati-hati karena ini kalau sudah disebutkan berarti jadi organ inti. Ya, coba lihat inti kita beraktivitas kan dari khususnya yang sangat beresiko kan lisan. Ya, kepleset lisan bahaya. Ya, kepleset mata masih bisa kita kondisikan lagi tahan. Kepleset lisan, wah itu menyebarnya cepat. Ya, kadang lisan itu tidak bicara tapi tangan nulis. Ah, jadi berita kemana-mana. Sekarang apa yang ditulis di Singaparna bisa ke Singapura. Nyampenya. Apa yang ditulis di Chicago bisa nyampe ke Chicago gitu kan. Semua dalam saat yang bersamaan itu sudah bisa meluas. Maka hati-hati. Nah, baru kita masuk kepada bab berikutnya. Masya Allah. Yuk kita bacakin ya satu hadis yang kita akan masukkan ke ujung. Ini insya Allah tolong ya sebelum dihapus difoto dulu, dibuat yang terukur, teratur, nanti di-upload ya, di-upload, ditulis ulang kembali, diketik, di-upload, nanti Anda tinggal download aja ya. Anda download, nanti kurikulumnya masukin ke buku catatan penuntut ilmu yang kemarin satu-satu ya. Hari ini dan seterusnya. Yang belum mengaktifkan akun diaktifkan ya akunnya. Karena waktu kita sekarang tanggal berapa? 23 sekarang. 23. Berarti tinggal 8 hari lagi. Ya, 8 hari lagi untuk bisa masuk ke kuota keseluruhan sehingga bisa dikondisikan dengan lebih mudah. Yang belum terhubung kalau ingin bergabung dipersilahkan. Kalau video belajar itu bisa berlangsung setiap saat. Tapi nanti kalau untuk interaksi dan sebagainya yang khusus spesifik, nah itu nanti harus masuk ke sistem supaya bisa lebih terperhatikan gitu. Ya, bisa teruji, terperhatikan. Kan banyak orang kan bisa memilih. Kalau di belajar yang formal saja kan ada yang serius pengen duduk di depan, ada yang di tengah-tengah, ada yang di belakang, kadang-kadang sambil tiduran, ada yang sambil pengen bikin status macam-macam. Nah, itu kan pilihan masing-masing, ya. Kita berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Sekarang bagian selanjutnya. Di halaman 23, bab it'amut ta'ami minal Islam. Nah, udah nih, teruskan ya. Bab pembahasan sekarang it'amut ta'am. Berbagi makanan. Masya Allah, berbagi makanan nih. Tinggal nanti prakteknya bagaimana. Bab it'amut ta'am, berbagi makanan minal Islam, termasuk dari kesempurnaan ajaran Islam. Kalau sudah berbagi, share, praktek, berarti sudah ke perbuatan masuknya tuh. Ya, ke perbuatan berarti sudah ke amal kan? Ya, berbagi makanan itu termasuk perbuatan, amal. Tapi bagaimana berbagi makanan itu menjadi soleh? Karena yang bagi makanan sekarang banyak. Bukan orang Islam saja, non-Muslim pun bisa bagi makanan. Ya, bagi-bagi makanan. Sekarang Masya Allah gitu ya, bentuknya macam-macam. Ada yang sembako, ada yang ini, ada yang itu. Tapi motifnya banyak. Apakah setiap berbagi bisa jadi soleh? Belum tentu. Ada motifnya yang politik, ya bagi-bagi sembako supaya terpilih misalnya. Ya, ada motifnya yang motif bisnis. Ya, bagi-bagi pakai giveaway supaya laku produknya dan seterusnya. Ya, atau macam-macam lah gitu ya, macam-macam di segala rupa ya. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa ini. Ya, bagian pertama kita bacakan dulu hadisnya. Qala haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Ini menarik tuh. Tolong betul sih apa yang tadi saya uraikan. Makanya saya dalamin betul karena akan kebawa terus. 1 jam tadi yang saya sampaikan itu akan terbawa terus. Bukan hanya dalam pelajaran kita. Anda baca Quran ke bawah, baca hadis ke bawah. Selama hidup tuh ke bawah. Ya, cuman 1 jam. 1 jam lebih dekat. 1 jam mendekatkan kita kepada Allah, menguatkan diri kita. Ini tolong ya maksimalkan betul. Ujung sanadnya, saya sudah terangkan sanad, jadi saya tidak perlu detailkan kembali. Ujung sanadnya pada sahabat Abdullah bin Amr Ibn As. Kemarin saya sudah terangkan kan? Ya, masih ingat kemarin? Abdullah bin Amr Ibn As, anaknya Amr bin As, ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Ingat kalau satu anak disebutkan, bapak ikut. Ini biasanya disingkatnya Ibnu Amr, Ibnu Amr. Awas, ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr. Itu tiga-tiganya namanya Abdullah. Ya. Tiga-tiganya namanya siapa? Abdullah. Kalau Abdullah bin Abbas dah bawaan, Abdullah memang namanya. Abdullah bin Umar dah bawaan, Abdullah memang namanya. Tapi kalau yang ini, Abdullah bin Amr itu nama aslinya, asalnya bukan Abdullah, asalnya Al-As. Ini yang belum saya sampaikan kemarin. Yang ngaji kitab supaya ada referensi. Ini Al-Musnad nih. Ini yang karya Imam Ahmad. Ya. Karya Imam Ahmad
Ini 16 jilid sendiri nih. Ini jilid yang keempat ya, keempat bukan? Ah ya, jilid 4 nih. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As ini nanti porsinya di jilid keempat sampai kelima. Kalau kitabnya sama dengan saya. Ya. Ini nanti ada pembahasan setelah ada Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ini mustadnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Kalau nggak keliru halaman 587. Bismillah. 587 coba lihat. 578. 578. Ini ya, 578. Sini. Halaman 578. Yuk kita lihat profilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad awwalu musnadi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya kan? Musnad awal pembuka musnadnya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridai kepada beliau. Kemudian di syarahnya ada footnote di sini menerangkan siapa beliau. Ya, kita baca singkat saja ya untuk mengetahui inspirasi dari sanad ini. Huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'aid bin Saham bin Amr ibn Husais ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Panjang tuh sampai ke ini. Itu yang saya katakan orang Arab tuh punya keistimewaan di nasab. Ya, nasab dan syair nanti. Nasab. Makanya kalau ke Arab kan minimal suka ditanya 3 suku kata kan. Karena mereka terbiasa, paling minimalnya 3 itu. Terbiasa mereka. Ya, paling minimal itu. Mereka hafal sampai ke buyut-buyutnya sampai ke atas itu. Ya, itu diantara keistimewaannya. Dan di keilmuan ada sanad namanya, seperti yang saya terangkan kemarin. Ini disebutkan dulu nasabnya sampai ke atas, biasanya faedahnya untuk menunjuk terhubungnya ke siapa nih, kemana. Ya, lama-lama kita temukan bahwa pada akhirnya kita semua bersaudara. Pada akhirnya kan menuju pada satu bapak yang sama, Adam alaihissalam. Ya, kalau bersaudara kenapa berselisih? Kalau bersaudara kenapa saling mencela? Pada akhirnya kita bersaudara kan? Ya. Apalagi diikat dengan iman, innamal mu'minuna ikhwah fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, makanya kalau sudah merasa bersaudara, apalagi dengan ikatan iman itu harus lebih kuat karena ikatannya ikatan jiwa. Bukan ikatan materi, kan ada pertemanan persaudaraan diikat dengan materi, dengan jabatan, begitu jabatan hilang selesai. Materi hilang selesai. Ini kita ikatan iman itu dibawa sampai meninggal yang tadi saya terangkan. Makanya persaudaraan dibawa sampai wafat. Kan jelas, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 103. Pembukanya enggak boleh berselisih. Harus akur. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Kamu harus ingat nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kamu harus bersatu. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Kan berselisih penyebab pecah belah, ya kan? Jangan saling mencela, menyebabkan kemudian putus silaturahim. Lihat ujungnya tuh, sampai ke ujung fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya. Dan kalian itu atas berkat rahmat Allah, atas nikmat Allah, bi ni'mati karena nikmat Allah ikhwana, kalian jadi saudara. Masa saudara saling mencela? Masa saudara saling menghina, saling menjatuhkan martabat? Katanya saudara. Ya, saya bingung ya kadang-kadang. Persaudaraan yang secara fisikal itu jaga kuat. Sementara persaudaraan iman yang terbawa sampai wafat, sampai pulang, sampai ke akhirat itu, sampai abadi sifatnya, itu nggak dijaga. Anda kalau saudara biologis Anda secara fisikal dicela, Anda marah kan? Anda jagain betul kan? Terus Anda juga nggak mau mencela, Mas, mau mencela kakak sendiri kan tidak? Mencela adik sendiri kan tidak? Bahkan betapapun salah, ya, berusaha diperbaiki. Ya, bukan dicela kan? Berusaha diperbaiki. Marahnya pun marah pada perbuatannya, itu yang kita pakai. Ya, jadi kalau ada sepanjang kita orang-orang beriman, orang-orang Islam khususnya, umumnya sama manusia, kan? Sepanjang ada orang-orang beriman, orang-orang Islam, ruhama'u bainahum kata Nabi. Umat Nabi Muhammad itu, kata Allah itu lewat Al-Quran disampaikan, firman-Nya disampaikan di Quran surah 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama itu pakai rahmat. Rahmat kalau ditarik ke dalam keadaannya disebut rahim. Allah Maha Rahim. Ya, di antara rahimnya Allah diberikan kemudian satu tempat dalam janin seorang ibu disebut dengan rahim, dengan namanya. Kasih sayang. Walaupun nendang-nendang kan ibu nggak balas pukul. Ibu sedang mengandung anak nendang-nendang, malah ketawa, sedang nendang-nendang. Nggak ada ditendang mukul. Ya kan? Itulah rahim. Ya, rahim, rahmah, rohama. Jadi kita itu umat rohama. Kalau ada yang salah-salah dari orang, apalagi sama muslim salah, keliru, jangan dijatuhkan martabatnya, dikoreksi kesalahannya.
Jangan dijatuhkan, apalagi sibuk saling mencela. Saya bingung juga kenapa sih harus saling mencela, saling merendahkan, menjatuhkan martabat orang dan sebagainya. Ini kan manusia pada umumnya saja dijaga kehormatannya, apalagi sama muslim orang beriman. Ini. Ya, ini yang barangkali kita harus jaga ya. Nah, ini pentingnya nasab. Kenapa orang Arab nasab sampai ke atas itu? Sehingga mereka merasakan ini saudara kita nih. Kalau dulu ini diambilnya kesukuan. Makanya suku antar suku itu kalau kita lihat di Arab tuh, tempo dulu sampai kekinian tuh. Hubungan antar suku itu kuat, saling menjaga. Suku ini saudaraan sama suku ini karena dari bapak tuh ada ketersambungan, ya. Terus ini, bani ini kan suku itu, keluarga ini sampai ke atasnya. Sehingga saling melindungi, saling menjaga. Itu dia. Setelah datang Islam, penjagaannya bukan dalam bentuk kesukuan lagi, ya. Dalam bentuk apa? Bentuk keimanan, karena iman itu lebih luas jangkauannya dan lebih lama durasinya. Ya, sampai kemana? Sampai ke akhirat. Iman itu sampai ke akhirat, persaudaraan itu sampai ke akhirat. Ya, karena itu berbahagialah gitu kan. Orang Islam itu harusnya nggak usah diajarin lagi dengan konsepsi persatuan, karena kitabnya sendiri sudah menanamkan pada jiwanya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Alhamdulillah diserap tuh ke dalam dasar falsafah negara kita itu, persatuan Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, keimanan semua bersatu dalam kebaikan. Teruskan ya. Kana ismuhu a'ni Abdullah bin Amr. Ya, adalah nama asalnya, nama asal ya Abdullah bin Amr itu bin As sebelum masuk Islam namanya Al-As. Al-As. Alif lam ain alif sad, ya. Faghayyarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sammahu Abdullah. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abdullah. Ini dalil bolehnya ganti nama kepada yang lebih baik kalau nama itu nama asalnya mengandung makna yang kontradiktif dengan nilai kebaikan. Ini dalilnya salah satunya. Ini nama asal Abdullah bin Amr bin As itu namanya Al-As. Ini namanya Al-As. Al-As itu apa artinya? Orang bermaksiat. Asa ya'si kan? Ya asa ya'si. Asalnya sih netral. Ya asa ya'si itu kan yang memberikan topangan. Sandaran. Makanya tongkat disebut dengan asa karena memberikan topangan yang seperti saya jelaskan kemarin. Ya, cuman karena ada fungsi setan juga di situ memberikan tumpangan kepada fujur, sehingga fujur menopang kepada setan. Seakan-akan fujur itu pinjam tongkatnya setan untuk berjalan sendiri, gitu kan? Supaya dia nggak mensupport jadi katalis ke sini, dibuang satu karena buang kan hilang salah satunya. Ya, dia nggak sempurna tuh bergeraknya. Gimana bisa bergerak? Nah, akhirnya pinjam topangan dari tongkatnya setan. Topangannya disebut dengan asa. Ya, dari sini keluar jadi maksiat. Padahal asalnya netral. Orang yang bermaksiat disebut dengan al-as. Asi kalau pakai alif lam jadi al-as, ya, atau al-asi. Ya. Asalnya mungkin netral. Ya, pemberi topangan yang kuat, memberikan dorongan, kekuatan, tapi setan juga bawa fungsi ini. Kan Nabi sangat jeli karena bimbingan wahyu. Jangan pakai nama ini. Kamu nopang, tapi kalau ditopang setan nanti lebih buruk, namanya jelek tuh. Pelaku maksiat, karena kata itu kan akan menyesuaikan dengan keadaan. Pengaruh-pengaruh lingkungan memberikan kata-kata kadang-kadang punya makna tersendiri. Karena itu netralitas kata ditentukan oleh konteks sehingga menjadi makna. Bisa, itu banyak. Dapat, bisa. Racun dari ular, bisa. Konteksnya apa? Bisa menjadi racun atau dapat. Ya, hati-hati tuh. Ular itu bisanya mematikan. Oh, berarti racun. Ya, dia bisa untuk melakukan ujian itu, menjalani ujian itu. Oh, berarti mampu, dapat. Kita bisa, gitu kan? Kita mampu. .com misalnya dan sebagainya, macam-macam gitu ya, dan seterusnya. Segala banyak hal lah yang bisa didapatkan itu. Itu satu kata. Ini Al-As diganti oleh Nabi, diganti jadi apa? Abdullah, hamba Allah. Nah, ini dalil boleh ya, kebolehan kalau misalnya ada nama yang kira-kira nggak bagus secara makna, bertentangan dengan hukum-hukum syariat terutama. Itu nanti ada satu buku bagus sekali, At-Tarbiyah Al-Islamiyah namanya, ya kan? Saya punya bukunya, nanti saya tunjukkan ya. Itu bagus sekali. Jadi dari mulai sebelum lahir, berpasangan, lahir, fase pemberian ASI sampai ke atas, itu diturunkan bimbingan nabinya seperti apa. Termasuk nanti pemberian nama, ada babnya sendiri. Jadi ada nama yang memang haram, harus segera diganti. Ya misalnya nama-nama yang terkait dengan setan, kan ada 9 nama pokok itu. Ya, 9 nama pokok. Khanzab, ya kan, setan penggoda orang sholat. Walhan, setan penggoda orang wudu. Ya, apalagi misalnya Dasim, setan penggoda rumahan. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau ada nama-nama melekat itu, ganti langsung. Ya,
Kalau mau pakai kunyah boleh, kunyah itu melekatkan kepada anak pertama biasanya atau sifat-sifat yang melekat. Saya punya anak pertama Muhammad Hamilul Quran. Misalnya dikunyahi orang Arab Abu Muhammad, boleh. Ya, atau anak saya yang ketiga dipanggil Ahmad, Abu Ahmad, tapi kunyah biasanya anak pertama. Rasulullah kunyahnya Abul Qasim karena anak pertamanya Al Qasim. Nah ini ya. Nah ini teman-teman sekalian, namanya beliau tadi sudah saya sampaikan, kembalikan ke kitab ini. Kemudian wa huwa min ajilla'i sahaba wa udhamaihim, ya kan? Dan beliau itu termasuk sahabat yang sangat mulia, ya, yang agung, ya, termasuk yang paling bagus ya, yang utama lah, utama. Nanti ada keutamaannya, banyak nanti yang utama-utama, Umar utama, Abu Bakar utama, tapi mereka nanti punya satu sisi istimewa tersendiri. Abu Bakar punya keistimewaan ini, Umar ini, kan, Utsman ini. Nah, ini pun punya spesifik keutamaannya. Apa diantaranya kita lihat. Wa kana asghara min abihi bi 11 aman, ya, atau 12 faqat. Beliau itu terpaut usia dengan ayahnya sendiri 11 sampai 12 tahun. Berarti bapaknya nikah muda, ya kan? Sehingga bapaknya nikah muda, lahir anaknya, jadi usia anak sama bapak kurang lebih 11 tahun, 11 sampai 12 tahun. Wa aslama qabla abihi, masuk Islam sebelum bapaknya. Ya, enggak disebutkan di sini kapan, tapi kalau kita lihat sejarah nanti tahun ke-7 Hijrah. Saat usia 17 tahun. Jadi berarti Nabi 40 tahun, anak ini lahir. Ya, persis pas awal dimulai dakwah, lahir anak ini. Lahir anak ini. Kemudian anak berkembang 10 tahun di fase Mekah, ya kan? Bukan 40 tahun usia Nabi kalau begitu, 43 tahun. Karena Nabi kan di Mekah itu 13 tahun kan fasenya. Jadi dari 40 tahun turun wahyu, kemudian pembekalan secara pribadi gitu kan, 3 tahun, baru kemudian tahun selanjutnya 10 tahun itu berdakwah secara terbuka. Jadi usia 43 tahun. 43 tahun lahir ini. Ya, lahir Abdullah ini, Abdullah bin Amr bin As lahir usia Nabi 43 tahun. 10 tahun kemudian di Mekah, ya kemudian hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ya tahun ke-7 hijrah, artinya setelah 7 tahun setelah Nabi hijrah. Nah, ini masuk Islam, usianya 17 tahun saat masuk Islam. Ya, usianya berapa? 17 tahun. Jadi kalau kita tarik usia Nabi 43 tahun, ini baru lahir. Jadi kalau misalnya beda usianya, taruhlah ambil yang paling tinggi 12 tahun dengan bapaknya, 12 tahun ya tinggal dikurangi aja. Dikurangi fasenya. Jadi kalau beda 12 tahun dia dengan bapak, ya tinggal dia lahir 43 dikurangi di situ dengan usia anaknya, ketemu selisih antara usia Nabi dengan usia Amr bin As, usia bapaknya. Dia lebih tua Nabi juga. Masuk Islam setahun sebelum bapak. Jadi anak masuk Islam ke-7 hijrah, kemudian bapak ke-8 hijrah. Jadi duluan anaknya. Jadi ini mu'alaf lebih dulu, bapaknya nyusul. Ya, jadi ada, nanti kita lihat apa yang menjadikan anak bisa support bapak ikut. Nah, jadi boleh jadi di keluarga juga ada yang mungkin anaknya masuk Islam duluan, bapak ibunya belum. Nanti apa ikhtiarnya supaya bisa menampilkan kebaikan, bapak ibu bisa ikut. Itu yang saya maksud kenapa kita ngaji sanadnya dulu. Karena semua apa yang dialami dulu itu miniasi kehidupan untuk generasi selanjutnya. Saya tanya, ada nggak sekarang yang mu'alaf anak bapak belum? Ada. Silahkan dapati, pasti ada. Anda mungkin alhamdulillah, saya alhamdulillah kita berislam, keluarga Islam. Tapi ada kehidupan-kehidupan tertentu. Di Indonesia, di luar, bahkan di Eropa gitu kan. Nah, keteladanan apa yang ditampilkan? Kemuliaan apa? Kalau hidayah milik Allah keseluruhannya. Ya, kita berikhtiar supaya Allah menurunkan hidayah dalam kebaikan itu. Kemudian wa kana 'abidan mutahannifan 'alima, dan beliau itu orang yang rajin ibadahnya, lurus orangnya dan berilmu. Ini dia keutamaannya. Jadi termasuk dalam uzama, syurafa, ajilla, sahabat hebat, sahabat tinggi nilainya, ya, terutama dalam ilmunya. Qala Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, ya, menyampaikan, memberikan kesan kepada beliau, maka ahadun aktsara haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Ya, tidak ada satu orang pun yang riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan saya. Kata Abu Hurairah, saya itu paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun sahabat yang melampaui jumlah hadis yang saya riwayatkan. Illa Abdullah bin Amr, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kana yaktub, karena beliau itu nulis. Nah, ini halus sekali ya, dalam maknanya. Dalam sekali. Ya, wa kuntu la aktub, sedangkan aku enggak nulis. Jadi kalau kita melihat banyaknya riwayat dalam hafalan, Abu Hurairah unggul. Paling banyak. Paling banyak. Tapi beliau enggak nulis. Jadi di hafalannya aja. Abdullah bin Amr bin As ini nulis. Nah, Abu Hurairah itu memberikan penilaian, tulisan itu satu kelebihan, kata beliau. Orang bisa nulis itu punya kelebihan tersendiri. Ya, punya kelebihan tersendiri. Nah, itu yang aku nggak dapat. Jadi Masya Allah, antara sesama sahabat ini saling
saling menampilkan keunggulan yang lain. Bisa aja berhenti kalimatnya di sini. Nggak ada yang bisa melampaui aku yang paling banyak meriwayatkan. Ya kan? Cukup sampai di situ. Dan Abdullah bin Amr bin As itu kan hadisnya yang diriwayatkan lewat hafalannya nggak sebanding dengan Abu Hurairah. Ya, Abdullah bin Amr bin As itu berapa hadisnya? Nggak nyampe. Abu Hurairah 5 ribuan. Ya, Abdullah bin Abbas 2000, Abdullah bin Umar 2800. Ini nggak nyampe ke 2800 pun nggak nyampe. Ke 2000-an ini nggak nyampe. Ya, masih banyak, masih jauh berlipat-lipat Abu Hurairah. Tapi apa yang terjadi? Disanjung oleh Abu Hurairah sisi yang memang kelebihannya yang Abu Hurairah nggak ada. Dan ini selalu begini. Kalau Anda tanya bahkan sampai ke ulama-ulama tabi'in, sampai ke tabi'ut imam madzhab itu selalu kalau ditanyakan yang lain itu nggak pernah dibandingkan dengan kelebihan dirinya. Selalu menghadirkan kelebihan yang lainnya. Ya. Imam Ahmad ditanya Imam Syafi'i disebut, wah itu bintangnya. Imam Syafi'i disebutkan tentang Imam Malik, wah itu bintangnya ulama. Semuanya selalu seperti itu. Tunjukkan kelebihannya. Ini pelajaran ya untuk kita juga. Mungkin ke anak-anak juga diterapkan demikian. Nanti di fikih anak ada begitu. Jangan mencari kelemahan anak, ungkapkan ini kelebihan si fulan di depan yang lainnya. Ya, sehingga saling melengkapi. Nah, ini ustadz-ustadz juga, saya juga kita mesti belajar ini. Jangan mengunggulkan diri sendiri ya. Bahkan mereferensikan. Saya kan sering katakan kalau mau belajar sirah nih ustadz ini bagus, Masya Allah, ya kan? Kalau mau belajar ini nih fikih, ustadz ini bagus. Silahkan mana yang paling cocok, yang penting sesuai dengan tuntunan syariat. Segmennya kan beda-beda, cara menerangkan ada yang lebih nyaman, ada yang lebih mudah dimengerti, ada yang ingin pendalaman. Alhamdulillah, kalau hidup begitu enak. Ya daripada kita banding-bandingkan, oh ini ustadznya sesat nih, ini bid'ah nih, ini begini nih, Anda sendiri belum berilmu gitu, ya. Nah, jadi kita menghindari yang seperti itu. Kita pun jangan terjebak pada yang demikian. Kita mendoakan, saling bersikap baik. Nah ini ya, beliau menulis, Warawa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat, An Safwan ibn Sulaim an Abdullah ibn Amr qala ista'dhantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabati ma sami'tuhu minhu. Ini harusnya kitabati bukan kitabi. Fi kitabati ma sami'tuhu minhu qala fa'adhina li ya. Kemudian fakatabtuhu fakana Abdullah yusammi sahifatahu tilka as-sadiqah. Jadi saat saya katakan Abdullah bin Amr bin Al-As itu kata Abu Hurairah beliau tuh menuliskan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituliskan. Ini kekuatan juga. Karena itu menulis itu bagian dari literasi keislaman. Ya, ayo menulis. Islam harus pandai menulis. Ya, tinggalkan legasi. Jadi kalau kita menghafal bagus. Sekarang udah ada video, ya. Tapi tulisan itu meninggalkan kesan berbeda. Ya, minimal Bapak Ibu, Bu, Pak, ya yang tersambung ke Mira sekarang, coba rangkum, bentuk tulisan, bikin diktat, nanti sampaikan ke keluarga anak-anak. Itu legasi tertinggi itu. Jadi tahu anak cucu kita tentang kita itu dari apa salah satu tulisannya. Sampai dan insya Allah jadi jariah kalau kita niatkan. Nanti kami pun akan memberikan rangkuman dari apa yang telah kita pelajari dalam bentuk tulisan supaya bisa dikaji. Nah, ini beliau punya buku namanya As-Sadiqah. As-Sadiqah ingin memberikan kesan bahwa semua yang disampaikan dari Nabi itu benar adanya. Benar adanya, ya kan? Dan beliau merasakan sendiri, jadi mengalaminya langsung, dituliskan, disampaikan kepada kita supaya hidup kita berada dalam kebenaran. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As dalam tulisannya ini, ya, kemudian jadi legasi untuk generasi setelahnya memberikan kesan. Saya pernah hidup bersama Nabi, saya dapatkan kesannya begini. Apa yang dikerjakan oleh Nabi semuanya benar. Nabi katakan kalau begini akan sukses, benar. Kalau begini akan bahagia, benar. Kalau begini akan tenang, benar. Dituliskan oleh beliau di kitabnya, diberi nama As-Sadiqah, As-Sahibatu As-Sadiqah. Ya, catatan, buku catatan. Sahifah itu buku catatan. Buku catatan tentang satu kebenaran. Jadi yang disampaikan oleh beliau kepada kita itu tips-tips, petunjuk-petunjuk kebaikan yang sifatnya mutlak benarnya dan mengandung unsur kebenaran yang tinggi. Pertanyaannya, apa aja tuh kesan yang tercantum di hadis beliau itu? Ya, yang memberikan petunjuk kepada kita berkehidupan yang nyaman dan semuanya nyata karena beliau pun alami sendiri, kisah nyata. Masya Allah. Ini kalau saya kebayang ya, coba yang sutradara-sutradara muslim itu kalau ini musnad, ini kita musnad 16 jilid, keluarin satu aja. Nah, dibikin alur kisah, kan anak-anak sekarang senang tuh lihat kisah-kisah dan sebagainya. Itu Ibnu Umar aja, udah berapa seri itu. Ya, Ibnu Amr berapa seri, Ibnu Abbas berapa seri itu. Ini aja satu kesan dengan Nabi, pengalamannya dimunculkan, ya, jadi narasi-narasi yang enak, ya, diilustrasikan bagaimana kesan-kesannya yang hadir dalam bentuk contoh-contoh, terus hasilnya bagaimana yang dirasakan. Wah, itu luar biasa itu, dapat itu, ya, Masya Allah. Pokoknya kaya ini hazanahnya nih, kaya akan pengetahuan, kaya norma macam-macam. Nah sekarang apa yang pernah beliau catatkan itu salah satunya dituliskan oleh Al-Bukhari. Imam Ahmad menyantumkan hampir semuanya nih di sini.
Jadi ketemu Ustaz semuanya nih, cantumkan supaya nggak hilang, gitu kan? Nah, Imam Al-Bukhari pun mengambil beberapa yang sesuai dengan topik-topiknya. Di antara itu semua cantumkan di sini. Kalau ini dikerjakan karena namanya as-shadiqah benar, maka dampaknya pun pasti akan benar. Karena kaitannya dengan iman dicantumkan di Kitabul Iman. Kalau kita kerjakan, pasti ini adalah langkah yang paling benar untuk menguatkan iman. Langkah yang paling benar untuk menjadikan perbuatan jadi saleh. Apa yang dikatakannya? Nah, ini dia. Kata beliau, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mengalami satu peristiwa kisah mendapati seorang lelaki berkonsultasi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Dia bertanya, ayul islami khair? Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik itu? Ya kan? Islam bagaimana? Cara berperilaku seperti apa dalam Islam itu yang baik, yang sempurna, yang menunjukkan kesempurnaan Islam? Ayul islami khair? Islam bagaimana yang baik itu? Ya kan? Nah, lihat sini. Pertanyaannya kan ayul Islam, Islam tuh. Khair, khair. Saya sudah sampaikan dari awal, ini semua akan ke bawah terus. Karena ini formulasi dasarnya. Kalau sudah ditanya Islam, berarti orang yang melaksanakannya Muslim. Ya kan? Islam bagaimana yang baik itu? Yang baiknya disebutkan dengan khair. Maksudnya apa? Ya, ajaran dalam Islam yang bisa mensupport sifat khair ini muncul. Khair adanya di iman. Iman jalan takwa. Kesini, kalau sudah kesini, munculnya di perbuatan. Jadi amal, amalnya soleh. Ada hasanah terus kesini. Jelas ya? Maka jawabannya harus apa? Jawabannya harus ini. Harus bentuk perbuatan. Atau melewati ini. Dari sini nih. Karena harus memunculkan ini. Kan kalau ingin tahu sifat, lewat sikap kan? Jujur itu nggak ketahuan kecuali kalau ada orang mau nyogok dia tolak baru ketahuan. Sabar itu nggak nampak kecuali saat dicela dia nggak balas dengan celaan. Dia arahkan kepada yang lebih baik. Nah, itu baru nampak. Harus ada ini. Maka jawaban Nabi pun ketika ditanya ayul islami khair harus menyentuh ini dulu perbuatan. Ya harus dicontohkan. Kalau dalam bentuk sifat aja ya masih di sini juga. Nah, apa yang dikatakan Nabi? Yuk kita cek. Nah, ini yang kita keluarkan ke ujung karena sudah berupa amalan. Qala tut'imut ta'am, berbagi makanan. Kalau sudah berbagi, berarti menunjuk apa? Di dalamnya kan ada sifat kebaikan kan? Ya. Kalau berbagi itu kan artinya punya kita dibagi orang lain kan? Baik, sekitaran kita. Kalau sudah berbagi ke sekitaran, berarti amalan apa sifatnya? Sosial kan? Nah, ini di sini sudah kita tuliskan. Sosial. Kalau di sini masuk ibadah kan? Ini bentuk ketaatan kan? Ya kan? Kalau gitu bentuk ketaatan berarti ujian sifatnya. Kalau udah ujian lihat perintah atau larangan. Kalau perintah berarti di sini. Nabi perintahkan kita. Cuma nanti bentuk perintah itu ada turunan lagi. Apakah bentuknya sunnah atau bentuknya wajib? Ya kan? Kalau wajib mengikat, harus dikerjakan. Ya, kalau sunnah, kemampuan kita lihat. Memiliki kemampuan, kerjakan. Dapat tambahan. Tambahannya apa? Ini kalau diwujudkan bentuk amal soleh dapat hasanah, dapat pahala. Ya. Tapi kalau nggak ada kemampuan, karena hal-hal tertentu, nggak berdosa, nggak mengikat sifatnya. Cuma kalau dikerjakan dapat hasanah, pahala. Kesinilah gitu nyambung. Karena itu orang sering mengatakan, mengambil kesimpulan dari hukum ini. Sunnah ini perbuatan. Ya, yang kita berusaha untuk menunaikannya untuk mendapatkan pahala. Bila tak mampu pun karena uzur tertentu tidak apa-apa, nggak mengikat dengan dosa. Jelas ya? Nah, ini kita harus lihat. Ini masuk ke yang mana nih? Tut'imut ta'am. Kata Nabi, ayo kalau ingin menunjukkan melatih ini supaya muncul sifat baik, kan bisa dilatih dengan ujian. Ujian perintah atau larangan, bentuknya harus taati, ibadah, bisa ritual, bisa sosial. Sekarang Nabi melatih kita dengan aspek sosial. Share makanan. Berbagi makanan. Ya kan? Tut'imut ta'am, tut'im fi'il mudhari. Mudhari itu kan membiasakan, progresif terus, present continuous future, ya kan? Artinya apa? Kalau kita kalkulasikan, kita turunkan, awas kita ngaji agak detail ya. Kita turunkan tut'imut ta'am, tut'im ta'am. Ya. At'ama yut'imu tut'imu at-ta'am. Udah? Lihat baik-baik. Tut'imut ta'am. Share makanan, berbagi makanan.
Pertama bentuknya mudhari. Ya kan? Bentuknya progresif terus berkelanjutan. Bisa berbentuk present. It will be present or continuous or future. Ya, present, continuous or future. Ya, tinggal nanti lihat ini. Kalau kita tarik kesempurnaan maknanya, artinya kalau dibawa ke masa lalu saat disampaikan kan di masa itu, ya. Tapi kan continuous, berkelanjutan terus. Ya, antar generasi sampai kapanpun bisa jadi bentuk progresif, sesuatu yang berkelanjutan. Kalau berkelanjutan artinya apa? Jadi kebiasaan. Ya, kalau berkebiasaan artinya apa? Wah, ini kita dipacu nih untuk melatih sifat baik ini muncul. Salah satu jalannya kan nanti ada yang ritual, ada yang sosial. Kita bisa menyiapkan anggaran misalnya. Ya, dalam sebulan untuk apa? Untuk share makanan aja. Ya, dan sifatnya apa? Sifatnya berkelanjutan. Artinya kalau kita mau berlatih menunaikan ini sebulan misalnya, ya bikin aja anggaran 100.000. Yang penting berkelanjutan. Ya 50.000, 20.000 untuk bisa mewujudkan apa yang Nabi sampaikan dalam bentuk ketaatan. Pokoknya saya pengen taatnya sama Nabi. Taat, mau punya uang 1.000, 10.000, yang penting bagi aja share makanan. Ya, yang bisa melatih, meningkatkan ini. Ya. Tut'imut ta'am, ya engkau berusaha untuk berbagi makanan dengan orang, tapi bukan sekali bagi. Kalau sekali bagi at'am ta'am. Sekali udah. Tut'im itu sesuatu yang dilatih. Ya, sampai kapan latihan itu? Sampai merasakan kenikmatan iman kita dan meningkatkan jiwa sosial kita. Karena ketika kita terus melakukan itu sekali itu rasanya biasa. Dah, ngasih kesan ke hatinya itu belum ada. Tapi begitu Anda latih lagi, ternyata banyak yang nganti Anda melihat, Masya Allah, ternyata yang butuhkan makanan itu seperti ini. Terus beda tempat Anda lihat, ternyata yang selama ini Anda makan merasa sudah enak gitu kan, dengan ayam, ya, dengan kambing, dengan macam-macam dagingnya. Ternyata ada orang yang hanya untuk mendapatkan tahu tempe aja susah. Ya, ketemunya cuma nasi dengan garam. Kadang-kadang ketemu nasi pun susah dan sebagainya. Di situ Anda merasakan. Di situ Anda mulai menghadirkan rasa syukur. Air mata Anda keluar. Selama ini begitu besar rahmat Allah kepada Anda. Anda sering mengeluh. Ya Allah, selama ini aku kesulitan, belum ada kendaraan gini. Anda udah mikir kendaraan, orang mau makan aja susah. Ya kan? Dan itu hanya bukan dalam suasana orang yang kesulitan demikian. Ada kondisi-kondisi yang mungkin orang terjebak. Di terminal, di bandara, macam-macam. Nggak ada akses ke makanan. Anda punya yang berlebih, Anda bisa bagi, macam-macam. Itu kesannya beda. Dan ketika Anda berikan itu, lalu orang menerima, Masya Allah apa yang terjadi. Dia berkata, terima kasih ya Masya Allah Pak, Ibu. Semoga rezekinya, ini yang mahal tuh. Semoga rezekinya mengalir terus ya. Semoga Bapak Ibu sehat ya. Padahal modal yang keluarin cuma 15.000, 10.000. Tapi doanya bisa jutaan itu. Itu mendamaikan jiwa, Pak. Ini saya mau bagi rahasia ya. Ini antara kita aja nih. Coba deh biasain ini ya. Biasain. Kalau cuma sepekan sekalipun nggak apa-apa. Anda jalan tuh, daerah-daerah. Atau nggak perlu ke daerah lah, Anda keluar jalan. Terus ke satu keadaan yang mungkin Anda lihat, yang kita nggak sadari kita harus balas jasa mereka. Anda jalan tuh kan enak aja Pak Ibu. Jalan longgar, nyaman, bersih. Siapa yang nyapuin tuh? Ya, saya mengucapkan terima kasih Masya Allah pada orang-orang yang tulus, teman-teman sangat luar biasa tuh. Yang bekerja, yang orang menyebut ada yang pekerja jaket kuning, jaket hijau, macam-macam tuh yang nyapu jalan, yang oranye, yang ini. Masya Allah itu biasanya besar. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih pada Anda semua yang sangat luar biasa, memberikan kenyamanan bagi orang, pahala Anda banyak. Jangan lihat bagaimana orang menyebut Anda. Anda sangat luar biasa. Ya, tapi tahukah teman-teman sekalian bagaimana mereka berjuang? Kadang-kadang keluar sebelum subuh, supaya Anda yang keluar kerja dari awal itu merasa nyaman. Ya, nggak ada duri di jalan, nggak ada kemudian ranting-ranting pohon. Begitu ditebang langsung dia keluar bersihin lagi. Ada yang masuk ke gorong-gorong, ke got-got bersihin, merayap-rayap dan sebagainya. Coba sesekali datangi orang-orang itu. Datang, berikan makanan. Share, bagi. Ya, ada petugas-petugas lalu lintas. Ya, yang di dishub, yang macam-macam dan sebagainya, kerja di jalan tuh ngatur-ngatur dan seterusnya. Datangin mereka, kasih makanan, bagi, dan lihat bagaimana respon mereka. Masya Allah. Oh, makasih Pak, kasih Bu. Itu yang dasar tuh yang orang-orang tadi tuh kerja-kerja itu. Wah,
Lalu tiba-tiba datang dan keluar kalimat-kalimat yang indah. Terima kasih Pak, Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya ngalir terus ya, jalan ini ya. Sana pindah-pindah lagi. Ya tipikal orang ini yang mungkin berkehidupannya ya jauh dari apa yang Anda gambarkan. Ya, sementara orang mungkin barangkali hanya bisa menilai, bisa melihat. Ya, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai proyek untuk mendapatkan tambahan. Kita cara berpikirnya robah. Kita ini ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu, buktikan iman kita, datang nih. Dan kalimatnya berbentuk ta'am. Ya, yang berkualitas. Ta'am itu bisa jadi sudah terhidang. Ya, bisa jadi juga teman-teman sekalian bahan-bahannya. Ta'am itu kan makanan. Makanan itu kan yang saling melengkapi sifatnya. Ya, makanan itu saling melengkapi. Bisa jadi yang terhidang. Kalau terhidang, kalau Anda punya kemampuan satu kali ya, bawalah misalnya anak yatim atau yang duafa kalangan, bawa tuh ke restoran-restoran. Masuk, atau yang punya restoran lah, coba syukuri nikmat itu. Ya. Jangan diliatin menunya aja kok. Menunya orang dapat baunya. Ya, masak tuh kan dapat baunya kan, sunahnya kalau dapat bau tuh hati-hati tuh, resiko orang punya restoran. Bisa berbagi. Ya, cobalah ya, selain yang bayar-bayarnya itu coba. Ya, coba satu masa aja yang punya restoran tuh undang anak-anak yatim makan semua tempatnya tuh. Jumat gratisin misalnya. Ya kan suka ada Jumat berkah itu, makanan-makanan sebagainya tuh. Cobalah, atau Anda yang ngajak aja anak-anak yatim. Doa aja, ayo makan sekarang. Nggak ada bedanya kalian dengan yang lainnya. Makan, nikmati, dan sebagainya. Atau ajak ke hotel bintang 5, suruh nikmatin semuanya, dan sebagainya. Ini, hatinya itu luar biasa. Nah, karena ini berkelanjutan untuk melatih jiwa. Sampai sifat sosial itu muncul. Perhatian, ketenangan, ini mendamaikan. Jadi bentuk fi'il mudhari memberikan kesan bukan sekali dilakukan. Tapi kita mencoba berkontinuitas untuk itu. Ya, dan tidak menyebutkan mewah, bukan. Yang penting ada latihan untuk ini. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita, mungkin 1.000 kita bisa ikut iuran atau berikan makanan-makanan yang sudah jadi, kan? Bisa roti, bisa apa. Modal 1.000, saya ingin mencoba menaati Rasul, itu aja. Targetnya ini. Supaya Allah ridha, Rasul ridha. Alhamdulillah kalau Allah Rasul ridha, sudah. Kalau kita sudah dapat ke titik itu, wah, rahmat tercurah. Kan ini janjinya, rahmat. Ini, dapatnya rahmat. Dunia sifatnya berkah. Alhamdulillah punya lebih baik lagi, naikin 1.000 jadi 5.000, naik lagi 10.000 dan seterusnya. Sesuai dengan kadarnya. Coba deh, coba lakukan ini. Tut'imut ta'am. Ya, ini untuk melatih jiwa iman kita lewat aspek sosial. Dan hasilnya rahmat. Di antara rahmat itu kelapangan kepada jiwa. Kalau sudah lapang, rezekinya tambah lagi. Diri kitanya lapang lagi. Jadi jangan diartikan pemberian bersedekah misalnya dalam bentuk makanan, bisa sedekah dalam bentuk sembako, untuk balik lagi dalam bentuk misalnya yang sama atau berlipat, ini belum tentu begitu. Karena pemberiannya berkah. Berkah itu bisa apa? Bisa pada kesehatan, ketenangan jiwa, ya, keadaan penjagaan yang kalau sekiranya kita harus berobat untuk itu, ya mungkin bisa berkali-kali lipat dari ini biayanya dan sebagainya. Ini fungsinya. Tapi motivasi kita untuk ini, ya, jaga. Niatnya apa? Ini aja, untuk taat aja. Gak usah mengharapkan timbal balik sekian. Udah ini aja, arahkan ke sini. Untuk menaati Allah dan Rasulnya. Kalau ini kita lakukan, dengan sendirinya ikut. Ya. Rahmat tuh dengan sendirinya akan mengiringi. Ini poinnya. Tapi kalau nanti selalu berharapnya ke sini lagi baliknya, nanti gangguan akan muncul. Ya, pertama, ini was-was akan muncul karena ini diaktifkan sinyal fujurnya. Alih-alih untuk mengelola ini, malah mengaktifkan ini. Nanti muncul rasa kecewa, ya kan? Muncul ria, muncul sum'ah dan seterusnya. Ya, awas hati-hati loh, belum tentu aman dalam mengerjakan itu dari was-was setan karena setan tuh 1.001 strategi. Udah dia siapkan. Ya, cipta kondisinya banyak banget. Udah ikhlas nyiapin ini, sembako semuanya. Tiba-tiba foto, video, viewer banyak, mulai muji-muji, muncul deh kebanggaan. Dari bangga-bangga ini dan itu dan sebagainya. Itu ngejaganya itu harus betul-betul. Ya, boleh share, boleh nggak? Boleh. Kalau kebaikan boleh di-share. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silahkan share. Ya, cuma dikelola bentuk share-nya itu dengan cara yang baik supaya menunjukkan motivasi untuk orang bergabung dalam kebaikan. Ya, bukan menjadikan itu sebagai proyek yang mengalihkan kepada aspek duniawi. Ini ya, teman-teman sekalian. Jadi, yang kita ambil di hadisnya adalah pelajaran selanjutnya setelah menjaga diri kita dengan rasa malu, jaga lisan, jaga tangan, tut'imut ta'am, share makanan. Yuk, sekarang hari Kamis, ada peluang tuh.
Yang puasa-puasa sunnah kan? Ya kan? Coba di masjid, saya tuh melihat ya Bu, Pak, ulama kita dulu tuh Masya Allah, saya tuh sering, bukan sering ya, bahkan banyak belajar dari ulama kita dulu, ulama kita yang di Indonesia. Bagaimana mereka praktekkan ini tuh. Sekarang saya lihat udah mulai berkurang ya. Ya, dulu Pak Ibu itu nyimpan air saja, sedekah air. Itu di pinggir-pinggir depan rumah apa, udah pada disimpenin tuh. Ya, ada yang nyimpan dispenser apa gitu yang kalau orang minum. Terus dipraktekkan di taman-taman, ada kalau di Arab tuh masih ada, di Jepang sih kemarin waktu saya ke Jepang itu sebelum pandemi itu ada juga yang pakai air tinggal dipencet keluar itu gitu kan. Itu kan asalnya dari sini. Berbagi. Ya, di Eropa ada food donation untuk makanan dan seterusnya. Itu kita punya ini, punya akarnya, punya ajarannya. Ya, karena itu saya kira ini penting dihidupkan lagi. Kalau masa pandemi takut langsung pakai gelas, ini ya pakai botol-botol misalnya apa diisi, silahkan tebarkan. Nah ini waktu-waktu Kamis, ada waktu puasa, Anda bisa naruh makanan di masjid. Dulu tuh masih ada seperti itu di daerah tuh. Insya Allah orang-orang daerah tuh yang disebut orang desa, orang kampung ternyata lebih beriman. Ya, lebih beriman kalau kita nyari-nyari. Mereka tuh Masya Allah gitu, luar biasa. Sedekahnya macam-macamnya. Dan mereka selalu menyebut berkah. Coba kalau kumpul ngaji-ngaji pulangnya dapat apa? Dapat berkat kan? Ya, berkat itu dari kata barakah tuh. Ya, itu kan dari mana asalnya? Setiap rumah tuh. Ada pengajian, tiap rumah tuh tolong dong okoknya gini kumpulin. Iuran tuh ini. Apa dikira setiap yang iuran tuh punya uang? Belum tentu. Bu, Pak, kadang-kadang jual ini, jual itu, kumpulin. Dan kita masih merasa lebih unggul gitu kan? Lebih sunnah, lebih baik, lebih Qur'ani dan seterusnya. Ini yang harus jadi pelajaran besar. Ya, coba kita ambil satu bagian dari kurikulum kehidupan kita sekarang jadi agenda. Ya, boleh nanti teman-teman kalau misalnya ada kegiatan yang terbuka bisa melibatkan semua, saya akan ajak. Kalau kita bisa tangani sendiri, kami tangani sendiri. Kalau ada yang baik-baik Anda punya program silahkan. Ya, alhamdulillah, pokoknya ada apapun yang kira-kira triggernya bisa memunculkan nilai keimanan kita lakukan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhai dengan itu semua yang kita rencanakan. Kemudian kalaupun belum ada itu semua kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Kan membiasakan menebarkan kedamaian. Ya, kedamaian, ketentraman. Ya, salam itu bisa diartikan kalau sesama muslim assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, taqra'us salam, menyampaikan salam. Kalau kita lihat muslim, kenal atau tidak kenal, ya, tahu atau tidak tahu kita siapa orangnya, sepanjang kita melihat ada indikator keislaman, maka sudah ada tahiyat khususnya. Ya, tahiyat ini sentuhan kepada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan berkah itu adanya dari mana? Tuh balik lagi ke sini. Tuh. Rahmat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat wabarakatuh. Berkah adanya di mana? Di sini. Ya. Ini larinya kemana? Ke sini lagi. Makanya di kitabnya Kitabul Iman. Prakteknya taqra'us salam, ucapkan salam. Ya, tebarkan salam. Assalamualaikum ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang Anda kenal atau tidak kenal. Jadi kalaupun belum bisa berbagi, setidaknya ya jangan berbuat onar. Ya, jangan mencela. Karena itu coba lihat Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 263. Mudah-mudahan enggak keliru. 263 paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ya, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, kan? Yang elok, itu lebih bagus diucapkan dibandingkan pemberian yang melukai. Ya kan? Ini udah bagus nih, ngasih makanan, tapi caranya cara nggak bagus disampaikannya. Ya udah bagus, sembako ini kan boleh dalam bentuk sembako, makanan jadi boleh, sembako boleh, tapi yang sifatnya memudahkan dia untuk mengolah. Kita dikasih, terima kasih Pak, Ibu, Bapak Ibu baik sekali, mudah-mudahan dapat pahala. Nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan cukup. Memang ini kewajiban saya untuk memberi, Bapak kan miskin. Nah itu memang ngasih, cuman nyelekit gitu ya. Ada luka di dalamnya, itu nggak boleh. Nah lebih bagus, kata Al-Quran itu lebih bagus, ya lebih tinggi nilainya saat tidak bisa ngasih, tapi mengeluarkan kata-kata yang baik dibandingkan ngasih tapi dengan kalimat yang melukai. Maka kalau belum ada anggaran untuk praktek ini, apa solusinya Rasulullah? Ya Allah, saya ini untuk di rumah saja belum cukup. Gimana bisa mengamalkan sunnah Nabi ini? Nabi udah paham, udah diprediksi oleh Nabi demikian adanya.
Karena itu sambil menunggu nih kita berikhtiar dapat rezeki, ini ada amalan yang setara. Taqra'us salam. Assalamualaikum ya akhi. Ya, assalamualaikum. Lewat tuh. Lewat sama yang nyapu-nyapu di jalan. Assalamualaikum Bu, terima kasih ya. Masya Allah, Ibu luar biasa. Terima kasih Bu, jalannya bersih. Sama-sama Pak, gitu. Mudah-mudahan lancar di jalan. Gitu aja udah nyenengin. Dapat pahala tuh senilai ini. Bergantung keikhlasan. Ya kan? Nah, nanti sambil berikhtiar, ya kan? Besoknya lagi udah dapet Bu. Nih ada sedikit rezeki, nggak apa-apa, nggak usah Pak, nggak apa-apa Bu. Ini mudah-mudahan Pak sehat-sehat ya, lebih kuat lagi tenaganya, berkah lagi, jalan. Besoknya udah ada makanan. Wah itu kalau hidup begitu, masya Allah. Ya, salam juga berarti menebarkan kedamaian, ketentraman. Karena salam itu artinya banyak, keselamatan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Keselamatan itu kalau dipraktekkan luas babnya. Yang kena musibah, bentuk tim SAR, ya, untuk rescue, untuk percepatan, itu kan takra'us salam, menebarkan keselamatan. Datang, berbagi, sehingga melahirkan ketentraman bagi mereka, kedamaian. Kita ada wahkir. Selama ini kita nggak tampilkan ke publik untuk ya macam-macam lah gitu. Apalagi donasi kita nggak ada tampilkan donasi karena ini baru kita tangani dari kita saja. Kayak teman-teman kalau misalnya ada paket buku atau apa, itu insya Allah ada bagian teman-teman juga yang di situ yang kita berikan, salurkan. Alhamdulillah ya kita berjalan. Kecuali kalau nanti ada aspeknya luas, semuanya kita akan sampaikan. Saya bukan tipikal, mohon maaf, yang gemar mengumpulkan donasi atau itu enggak. Ya, saya proporsional sifatnya. Kalau ada yang bisa ditangani sendiri kita tangani. Kalau misalnya gerakannya banyak, peluang pahalanya besar, kita sampaikan. Itu pun terbatas pada aspek itunya saja kegiatannya. Ya, ada misalnya ke masjid tertentu, ada yang mau dibangun, kita sampaikan, selesai, sudah. Itu pun nggak pernah kita tampung seperti itu. Jadi kalau misalnya programnya dari yang lain, kita supportkan, sudah selesai, sudah audit, kelas. Ya, Palestina kita kumpulkan, sudah selesai, tutup, audit, selesai, sampaikan. Ya, jadi seperti itu, sehingga nggak ada beban bagi kita, ya, dan hisab itu kan sangat kuat tuh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya kita praktek, nanti kita share, di situ kita kemudian lakukan bersama-sama dan selesai, ya sudah, niatkan. Nanti Anda bisa bikin program sendiri. Ya, ini poinnya teman-teman sekalian. Nah, kalau mau mulai di Quran itu selalu triggernya dzawil qurba, wal yatama, wal masakin. Dengan pertama dzawil qurba itu yang terdekat dulu, supaya mempererat hubungan kekeluargaan. Keluarga terdekat, lihat anak paman, anak bibi, ya, yang mungkin tinggalnya nggak sama Anda, ada yang di daerah, perhatikan ya. Kirimin makanan. Kalau nggak sempat kirim makanan jauh, ya kirimkan misalnya dalam bentuk uangnya, supaya bisa nanti beli ini ya, kemarin kayaknya enak beli ini, ayo kamu beli juga ya, sampaikan, transferin misalnya tuh. Itu kesannya akan beda. Ya, Anda merawat anak-anak mereka, Anda nggak ada, anak Anda dirawat. Ya, jadi berpikirnya selalu begitu. Insya Allah Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan. Selalu perhatian-perhatian seperti itu. Ya, anak yatim nggak usah orang tahu, nggak usah publikasi sana sini. Anda rawat aja berapa anak yatim misalnya, kan? Yang duafa bisa biayain SPP-nya, sekolahnya, macam-macamnya. Insya Allah suatu saat keberkahannya akan didapatkan. Karena itu rahmat dunia itu sifatnya berkah. Kalau berkah jangan berharap sekarang. Bisa jadi sekarang diberikan, tapi nanti kita akan lihat perkembangan dalam kehidupan. Jadinya poinnya teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah dapat itu, nanti kualifikasinya turun lagi. Turun itu maksud saya dari urutan, tapi bisa jadi kualitas meningkat, naik. Dari sekian dzawil qurba itu nanti miskin. Makanya ta'amu miskin itu sering dilekatkan dalam Al-Quran, bahkan dalam bab puasa. Ya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata ta'am dilekatkan dengan miskin. Ya, boleh nanti Anda lihat. Ya, miskin itu punya pekerjaan tapi nggak mencukupi untuk kebutuhan secara umumnya. Yang pokok, kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok, maka support lagi. Undang makan, ajak, bagi, dan seterusnya. Ini kurang lebih teman-teman sekalian. Kemudian kalau belum ada anggaran untuk itu, setidaknya ya kita bisa menebarkan kedamaian, ketentraman. Jangan bikin tulisan-tulisan yang terambil dari info-info yang tidak jelas, hoax gitu kan, atau menebarkan berita-berita yang kotor, yang tidak benar. Jangan ikut-ikutan begitu. Ya, tinggalkan itu semua. Itu diniatkan untuk menaati ini, mengamalkan ini. Jadi yuk kita implementasikan ini, jangan ikut-ikutan nama yang ribut-ribut tidak jelas, ya kan? Saling celak-mencela, merespon celaan satu dengan yang lainnya.
Kalau ada provokasi dari yang tidak bernilai, ya jangan terlibat di situ, melibatkan diri pada yang sudah tercela, buang-buang waktu. Yang tercela itu nggak usah dicela lagi karena sudah tercela. Mencela pada yang tercela itu buang-buang waktu. Ya, kalau sudah, kadang kita kan diberikan anugerah nih, dari akal ini kan ada otak kanan, otak kiri. Otak kiri untuk menganalisis, kan mencerna sesuatu dengan tingkat pemikiran tertentu. Otak kanan memvisualisasi untuk citra, baru ada respon. Jadi kalau orang itu cerdas, pintar, segala sesuatunya kalau nggak dicerna otak kiri, divisualisasikan otak kanan. Nah, jadi kalau disampaikan kepada kita pun nyambung. Kalau ada yang keliru pun masih dalam tingkat pikiran, kita perbaiki, akan dikoreksi. Nah, ada yang nggak tercerna di otak, nggak masuk ke otaknya, ke akalnya. Nggak lewat otak gitu kan, keluar aja. Maka itu pun kalau mau dikomen, diluruskan, nggak akan nyambung. Karena keluarnya nggak dari otak. Ya. Nggak dari akalnya, nggak di kanan, nggak di kiri. Jadi kalau Anda jelaskan pun, Anda klarifikasi, Anda macam-macam, nggak akan nyambung. Keluarnya lewat nafsu lagi. Jadi buang-buang energi, buang-buang waktu. Ya, tinggalkan yang seperti itu, takra'us salam, tebarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, kemuliaan. Hidup seperti itu aja sampai meninggal, tenang kita. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, silahkan yang punya kedudukan dengan jabatan bikin kebijakan-kebijakan yang terbaik, yang mendamaikan, menyelamatkan, memberikan perlindungan, kemuliaan. Kemudian buat legasi yang baik, tut'imut ta'am dengan kedudukannya, bikin kebijakan-kebijakan, salurkan sembako, bansos, ya, jangan dikorupsi, jangan macam-macam dan sebagainya. Yang butuh-butuh, share, ya kan? Terus yang musim-musim sakit sekarang misalnya bikin kebijakan, atur anggaran supaya PCR-nya semurah-murahnya, gitu kan? Kemudian apalagi tuh yang ada antigen yang macam-macam. Kalau bisa kreasi anak bangsa tuh bikin yang bagus. Dulu sudah ada genos, ada macam-macam tuh, supaya lebih murah. Ya kalau bisa nanti sampai ke tingkat yang gratis itu terusan dari sana. Terus yang kita juga yang punya harta yang berlebih dan sebagainya, saling support, saling dukung. Kalau semua saling dukung itu akan memudahkan. Ya, jadi yang ada bantu, ya yang punya usaha-usaha karyawannya dibantu dan sebagainya, terus dan sedemikian. Saling kita mensupport semampu yang kita bisa lakukan. Saya karena tugasnya mengajar yang menyampaikan. Ya kalau kita mempraktekkan semampu yang kita lakukan, sama-sama kita berusaha. Ini barangkali kita turunkan jadi satu bagian. Berarti kita udah dapat 4, al-haya, udah kita berlatih lisan sampai hari ini, jaga lisan, tangan, kemudian share makanan, ya. Besok hari Jumat ambil berkahnya, kalau mau berbagi silahkan semampu kita. Saya lihat saya waktu ke Eropa itu, mereka di kotak itu bahkan bisa untuk makanan, food donation, ya. Jadi ada yang untuk uang-uang, untuk makanan-makanan itu bisa dipraktekkan tuh, bagus juga ya. Sekira itu teman-teman sekalian, udah kita kaji, sampaikan. Nanti besok apa lagi nih? Ya, dari nabinya apa lagi? Nanti catat satu-satu ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada ridha yang kita dapatkan. Semoga Allah berkenan memberikan kemuliaan kepada kita. Sebelum saya tutup, saya bacakan syarah di bawah. Qauluhu yang dimaksud dengan ayul islami khair. Qauluhu, pertanyaan yang dimaksud pertanyaan sahabat itu ayul islami khair. Islam bagaimana yang baik, dan dijawab oleh Nabi tut'imu ta'am, memberikan makan. Arada yang dimaksudkan oleh Nabi itu al-af'al fil Islam aktsara ajran, yaitu perbuatan di dalam Islam, amal soleh yang menghadirkan pahala yang banyak. Maksud pertanyaan orang ini adalah, ya Rasulullah, bagaimana Islam yang baik itu, amalan apa yang saya kerjakan yang bisa dinilai sebagai amalan terbaik dalam Islam yang dengan itu pahalanya banyak. Balik lagi ke sini tuh, khair di sini, tut'imu ta'am di sini, lahir pahala di sini tuh. Jadi hidup tuh ya ini gak akan keluar dari sini. Ini aja pedoman nih sampai meninggal. Insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap Allah anugerahkan rahmat kepada kita, dan doakan saya juga ya. Kita saling mendoakan karena tantangannya cukup kompleks, cukup dinamis ya. Tolong didoakan supaya Allah jaga keikhlasan, dan yang paling saya harapkan mohon didoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Itu saja yang kami harapkan dari teman-teman. Saya tidak menuntut apapun, dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga diberkahi, semoga nyaman beraktivitas, damai kehidupan kita, dan berkah selalu untuk semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina wa fi amrina wa fi hayatina wa fi mamatina. وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.